saya rekam nanti. Oke, rekaman ini akan saya berikan khusus pada orang-orang tertentu lah nantinya. Tapi saya pastikan bahwa kita ini tidak ada rekamannya. Namun di akhir sesi saya akan memberikan link YouTube rekaman pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi nanti setelah ini Anda bisa akses. Ya, Anda bisa akses untuk mengulang-ulang kembali, teman-teman sekalian. Bisa diakses, bisa di-download, silakan. Namun yang hari ini tidak ada saya berikan rekamannya. Tujuannya biar apa? Biar kita semua benar-benar bisa fokus. Ya, karena kan kadang yang namanya gratis banyak orang sepele gitu kan. Banyak orang sepele akhirnya aja dah nanti aja dengar aja nanti minta rekaman Zoom-nya. Nah, karena seperti itu beberapa orang, tetapi saya yakin pada kesempatan kali ini para peserta kali ini nggak ada yang sepele, semuanya pada serius semua ya. Oke. Nah, kita mulai teman-teman sekalian. Selamat malam semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian sudah hadir memberikan kesempatan saya, ya memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi salam kenal, salam takzim kepada seluruh guru-guru yang ada di sini, seluruh rekan-rekan yang sebenarnya mungkin sudah pernah belajar NLP, bahkan mungkin sudah lebih pakar dibandingkan dengan saya, lebih berpengalaman. Hanya saja tujuan dari sini untuk belajar, kawan-kawan. Wah, dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Bang Fatul ya. Oke, saya ingat Fatul, saya ingat sebuah kitab Fathul Bari ya. Oke. Ada juga kitab Fathul Majid ya. Oke, salam kenal ya. Cantik sekali namanya ya, Fatul ya. Oke. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, nah pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi tentang NLP. Nah, sebelumnya rekan-rekan sekalian, saya ingin bertanya nih ya. Nah, NLP itu ilmu keren. Berarti sudah ada yang tahu nih kan? Nah, saya ingin bertanya dulu. Apakah Anda sudah pernah belajar NLP? Walaupun sedikit gitu ya, atau misalnya ada sedikit-sedikit gitu, boleh di kolom chat, saya pengen tahu, saya ingin melihat kira-kira seberapa banyak teman-teman ini sudah tahu NLP, atau sama sekali belum tahu, jadi ingin tahu. Oke, belum pernah Pak Habibie ya, Mas Urip ya, satu lagi belum tahu juga, yes. Oke, pernah belajar basicnya, wah keren ya. Tahu dikit, belum Pak, oke, ada lagi? Atau yang mungkin di sini sudah praktisioner ya, jadi kelas NLP ini ada praktisionernya. Oke, dikit tahu tapi agak lupa. Yuk kita ngulang lagi ya. Tahu sedikit Pak? Oke, sekarang kita akan belajar sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit ya. Oke, saya sudah practitioner dan master. Wah, salam kenal guru saya ya, Mas Franky ya. Franky Go sudah practitioner dan master praktisional. Baru belajar teori, Mas Bambang. Oke, tapi ingin terus belajar. Wah, keren. Jadi kalau misalnya saya ada kesalahan, Mas Franky, mohon diingatin ya atau ditambahkan gitu ya. Saya hanya ingin berbagi saja rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, good. Jadi kawan-kawan sekalian, kenapa saya membahas tentang NLP? Karena saya telah merasakan dampak yang luar biasa setelah saya belajar NLP. Oke, kita cerita dulu tentang diri saya. Nanti kita akan cerita tentang diri teman-teman sekalian ya. Nah, ada apa rupanya dengan NLP? Tuh, jadi teman-teman sekalian, dulu tepatnya tahun 2005. Ketika itu saya masih kuliah kira-kira semester 1, 2, 3, 4, semester 5 kalau nggak salah ya. Ada adik mentoring saya, setelah kegiatan mentoring, beliau bilang begini, "Kak, ini bukunya kayaknya bagus banget nih Kak," katanya. Saya lupa nama judul bukunya seperti buku saku, nggak terlalu besar gitu ya, tapi tebal. Ada kata-kata NLP-nya. "Oke, Kakak pinjam dong, nanti coba kita bedah." "Oke Kak," katanya. Saya pinjam, saya pelajari, saya baca, tapi saya benar-benar nggak ingat isinya. Cuma satu kisah yang saya ingat, itu ada seorang penemu, ya seorang ilmuwan lah ya bisa kita sebut, bernama Ivan Pavlov. Nah, saya masih ingat banget namanya itu, Ivan Pavlov. Dia melakukan sebuah penelitian kepada anjing, oke, di mana dia ingin membuat anjingnya itu sadar bahwa untuk memanggil ketika saya bunyikan lonceng, bel ya, lonceng ya, dengan frekuensi dengan ketukan tertentu. Nah, dia ingin membuat bahwa anjing itu tahu bahwa suara bel ini merupakan tanda bahwa bakal dikasih makan. Jadi pertama dia bunyikan bel ting ting ting, ya anjingnya juga nggak ngerti maksudnya apa gitu kan. Kemudian dia kasih makan, maka anjingnya makan. Besoknya juga begitu, ting ting ting, kasih makan, ting ting ting, kasih makan. Hingga suatu ketika si Ivan Pavlov nggak kasih makan, tapi bunyikan bel ting ting ting. Yang terjadi adalah si anjing langsung datang, oke, dan mengeluarkan air liurnya seolah-olah dia pengen makan. Dari situ dapatkan sebuah
pengetahuan bahwa ternyata manusia itu, bukan manusia ya, seekor anjing atau otak kita itu bisa diprogram secara manual. Nah, ya, otak kita, pikiran kita ternyata bisa diprogram secara manual. Nah, itulah NLP, memprogram pikiran. Nah, setelah itu saya lupa tentang dunia NLP hingga suatu ketika di tahun 2016, kira-kira 11 tahun setelah kejadian itu, saya berada pada titik nadir, tidak semangat lagi bekerja, capek, bosan. Dikarenakan apa? Nggak selesai-selesai pekerjaannya. Itu aja masalahnya, nggak pernah selesai. Hingga akhirnya saya ingin resign dari perusahaan saya. Namun sebelum resign, ada teman menyarankan, kau belajar NLP dulu, Bro, katanya. Loh, memang kenapa? Biasanya orang-orang yang telah belajar NLP, dia mendapatkan sebuah sudut pandang baru, mendapatkan sebuah pengalaman baru, mendapatkan sumber daya baru, sehingga bisa sukses katanya. Dan orang-orang sukses rata-rata belajar NLP. Nah, saya jadi penasaran dengan NLP kan, karena saya baru baca itu buku itu saja. Lalu saya mencoba untuk mencari informasi, belajar NLP gimana. Ternyata belajar NLP itu mahal. Ada yang harganya 45 juta selama 7 hari, ada yang 25 juta selama 6 hari. Jangankan bayarnya, dan itu semua di Jakarta. Jangankan biaya trainingnya, tiket masuk ke Jakarta saya nggak punya, karena ketika itu saya banyak hutang. Ya, saya termasuk orang yang banyak hutang ketika itu. Hidup saya pokoknya berantakan deh. Hingga akhirnya 2017 saya bertemu dengan salah satu guru saya, ya, pendiri, founder dari Morning Academy. Ya. Anda mungkin bisa melihat logonya di background saya di sebelah kanan atas atau di kiri atas Anda. Nah, beliau datang ke Medan dan saya belajar, menghabiskan waktu biaya kurang lebih 10 juta ketika itu. Setelah itu saya sadari, ternyata yang salah dalam hidup saya adalah cara berpikir saya. Sehingga tadi niatnya saya pengen resign, belajar NLP dulu. Setelah belajar NLP, nggak jadi resign kawan-kawan sekalian. Kenapa? Karena saya menemukan sudut pandang baru. Sudut pandangnya apa? Kalau seandainya saya keluar dari pekerjaan saya dengan alasan saya tidak sanggup dengan tugas beban tanggung jawab, otomatis dimanapun nanti saya berada, saya tidak akan pernah bisa berkembang juga. Karena saya akan pasti mengalami hal yang sama. Oke? Nah, sehingga saya ubah sudut pandang saya bahwa adalah saya benar-benar seorang karyawan. Makna karyawan bagi saya adalah karyawan. Orang yang berkarya. Orang yang menghasilkan. Sehingga saya perbaiki sudut pandang saya perbaiki mindset saya ciptakan perilaku-perilaku baru dalam diri saya dengan menggunakan ilmu NLP ya tentunya ya. Sehingga akhirnya tidak ada satu pekerjaan pun tidak bisa saya selesaikan. Semua pekerjaan done. Hingga akhirnya karena tidak ada lagi kerjaan, tidak ada lagi tantangan, barulah saya putuskan saya keluar dan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang lebih menantang lagi rekan-rekan sekalian. Jadi saya sadari bahwa ternyata NLP mengubah hidup saya. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya Coach Habibie, biasa orang-orang menyebut saya dengan Coach Suhab, Coach Habibie, Bang Habibie, bebas Anda terserah mau menyebut saya dengan nama apa. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai NLP. Apa itu NLP? Kenapa penting? Apa yang membuat NLP itu menjadi amazing? Kenapa orang yang setelah belajar NLP, dia mampu untuk mengelola pikiran, mengelola perasaan, dan tindakannya. Dia mampu mengubah perilaku-perilaku lama berganti dengan perilaku-perilaku baru. Nah, pertanyaannya, Anda siap untuk menjalani petualangan 1 jam ke depan? Kalau misalnya Anda siap, boleh ketik siap. Kalau belum, silahkan Anda katakan belum. Ya, silahkanlah mau minum dulu, mau makan dulu ya. Oke, siap. Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Siap? Jika Anda siap, maka oke, kita akan mulai segera kelas NLP kita. Oke. Sip, sudah siap ya rekan-rekan sekalian ya? Oke, nah siap. Terima kasih, saya akan share screen mulai dari sekarang. Amazing NLP. Oke. Jadi ini diri saya ya, nama saya Coach Habibie, saya Master of Life Change. Saya punya kebiasaan untuk
mengubah kehidupannya, mengubah kehidupan diri sendiri, membantu banyak orang-orang yang mengalami masalah mentok dalam hidupnya, dan mampu membantu siapapun yang ingin mengeluarkan semua potensinya, yang ingin berubah, ingin mendapatkan kehidupan lebih baik dengan metode NLP Coach. Ya, jadi dengan metode coaching, saya banyak membantu para klien-klien saya. Ya, saya seorang NLP Coach, NLP Trainer, juga Business Coach. Saya saat ini mendampingi bisnis-bisnis kecil di Kota Medan, ya, di Sumatera Utara. Saya juga merupakan co-founder dari Quanta Idutama, sebuah lembaga training yang berada di Kota Medan, ya, Sumatera Utara. Dan saya juga merupakan bagian dari Corporate Culture SCB Consultant Internasional di Jakarta. Oke, nah itu tentang diri saya. Kita nggak usah cerita tentang diri saya, kita cerita tentang diri Anda. Nah, kita akan belajar tentang NLP. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih niat Anda belajar NLP? Kenapa? Karena apapun ceritanya, innamal a'malu binniyat, Anda akan mendapatkan apa-apa yang Anda niatkan. Di form, ya, di formnya waktu kita masuk join di grup, itu kan ditanya tuh alasan Anda belajar NLP gitu kan, alasan Anda mau belajar di kelas Amazing Edge apa NLP. Ada yang ingin menambah wawasan, ada yang ingin menambah pengetahuan, ada yang mengulang, ada yang macam-macam relasi. Itulah yang Anda dapatkan. Maka saya ingin luruskan bahwa niat kita belajar NLP tak lain tak bukan adalah semata-mata bagian untuk peribadatan kita kepada Tuhan yang kuasa. Karena kita ketahui belajar NLP itu mampu membantu kita memperbaiki diri kita. Otomatis dengan belajar NLP kita mampu memperbaiki diri kita di mata yang kuasa. Pastikan luruskan niat kita bahwa segala aktivitas tujuannya hanya untuk mendapatkan ridho dari yang kuasa. Nah, pertanyaannya ketika Anda belajar NLP, sebenarnya belajar NLP untuk siapa? Ketika saya mengikuti kelas NLP dan saya mengajarkan NLP di kelas offline, ketika saya tanya, apa sih niat Anda belajar NLP? NLP nantinya setelah Anda pelajari, NLP itu buat siapa? Kebanyakan malah jawab, biar saya bisa mempengaruhi istri saya, biar saya jualan mudah closing, biar saya bisa mempengaruhi atasan saya, dan bla 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 bla. Stop, berhenti dulu kawan-kawan sekalian. Pastikan saat ini Anda belajar NLP buat diri Anda sendiri. Jadi nanti ketika saya menyampaikan sebuah fakta atau sebuah data atau sebuah penelitian tentang NLP, kok mirip kayak temanku ya? Kok mirip kayak si ini ya? Oh iya, rupanya dia begitu karena ini. Stop, jangan menjadikan orang lain sebagai contoh. Ya, sebaiknya berhenti menjadikan orang lain sebagai contoh. Jadikan diri Anda sendiri sebagai contohnya. Makanya mohon maaf nanti ketika saya mencontohkan suatu case, itu kebanyakan case-nya adalah tentang diri saya sendiri. Daripada saya menceritakan orang lain, lebih baik saya menceritakan tentang kehidupan saya. Begitu rekan-rekan sekalian ya aturannya. Good. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih sebenarnya NLP? Oke. Bagi teman-teman yang sudah pernah dengar, bagi teman-teman yang sudah tahu, ya boleh dong di-share menurut Anda NLP itu apa ya? Monggo di kolom chat yang Anda ketahui tentang NLP. Nah, kalau guru saya dulu ya, mendiang Pak Yan, beliau mengatakan NLP itu adalah nasi liwet pecel katanya. Oke. Hanya tahu singkatan aja ya, Mas Febri ya, pengembangan diri. Oke, nasi liwet pecel. Neuro Linguistic Programming. Wah, keren banget nih kepanjangannya ya. Keren ya. NLP merupakan sebuah singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Sekarang kita akan bahas teknik merubah mindset. Wah, keren. Jawabannya benar semua ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa rupanya itu Neuro Linguistic Programming. Kita akan pecahkan satu persatu. Berdasarkan tadi istilahnya NLP. Oke, Neuro Linguistic Programming. N-nya itu adalah neuro. L-nya itu linguistik. P-nya itu adalah programming. Kita akan pecahkan satu persatu. Oke? Neuro itu bisa disebut dengan sistem saraf.
Saraf itulah yang menggerak, saraf itulah tempat pikiran berada. Makanya di saraf disebut juga dengan pikiran. Apa itu syaraf? Apa itu pikiran? Tempat semua pengalaman Anda. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami secara langsung, atau Anda lihat orang lain kejadiannya, itu diproses. Melalui apa? Panca indera. Jadi pastikan di NLP akan ada istilah panca indera. Karena panca indera lah tempat pintu masuk pikiran kita. Itu neuro. Ada juga kawan-kawan sekalian, gini, kalau biasanya kan gini nih. Itu saraf orangnya. Itu saraf tuh, saraf. Nah, apa artinya teman-teman sekalian? Jangan dekat-dekat sama dia, saraf tuh. Artinya apa? Oke, saraf tuh saraf, ya. Oke, gila, jiwa gitu ya. Sakit gila, sakit jiwa, bener ya kan? Gila mungkin ya, jiwa, sakit jiwa tuh, jiwa. Oke. Nah, jadi ternyata kawan-kawan sekalian, sarafnya error ya. Nah, jadi artinya NLP itu pun, neuro itu pun bisa diartikan dengan istilah jiwa. Nah, dan ternyata juga diketahui bahwa, ya, mohon maaf ya, oke. Diketahui ternyata antara pikiran dan jiwa itu adalah satu kesatuan. Jadi neuro itu artinya saraf, atau bisa juga pikiran, bisa juga artinya jiwa. Nah, itu dia. Jiwa. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pengertian linguistik. Linguistik ini artinya apa? Nah, linguistik ini ada mengartikan bahasa. Oke? Nah, tapi bagi saya linguistik itu artinya sistem komunikasi. Baik itu sistem komunikasi verbal ataupun non-verbal. Verbal itu kata-kata ya, tulisan dan lisan. Verbal itu adalah gestur, gerakan, isyarat. Nah, tempat pengalaman dikodekan, diatur dan diberi makna. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam kata neuro dan linguistik itu selalu ada kata penghubung begini. Artinya untuk mengubah neuro, untuk merubah saraf, untuk merubah pikiran, untuk merubah jiwa, itu cara terbaiknya adalah dengan, dan bukan cara terbaik, satu-satunya cara untuk mengubahnya adalah dengan linguistik. Dengan komunikasi. Tuh, nggak percaya? Yuk sekarang kita praktekkan. Teman-teman, kalau Anda membaca tulisan ini, melihat tulisan ini, atau Anda mendengar Anto digigit anjing, apa yang terlintas di pikiran Anda? Yuk, silahkan di komen. Anto digigit anjing. Sakit. Oke, good. Apa yang terlintas? Luka. Oke. Sakit. Rabies. Ya, rabies. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Anto digigit anjing. Sakit, teriak. Teriak atau huk gitu, teriak kencang ya kan? Anto kesakitan, ya, berdarah. Ngeri banget nih Bang Umar ya. Berdarah, lari ya. Gigit anjing lari. Giginya masih nyangkut di kakinya ya. Oke. Ya kalau kakinya digigit, kalau tangannya oke ya. Nah, sip. Jawaban Anda seperti itu. Anto digigit anjing, maka itu jawaban Anda. Nah, sekarang bagaimana jika seandainya saya ubah kata-katanya menjadi anjing digigit Anto? Ayo, seperti apa respon Anda? Monggo. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika Anda mendengar kata anjing gigit Anto, atau Anda melihat anjing, tulisan anjing digigit Anto? Lucu? Nggak mungkin. Haha, aneh gitu ya. Antonya gila ya. Gila. Anto nggak waras. Antonya yang sakit jiwa. Bahkan mungkin Antonya yang rabies gitu ya. Oke. Nah, jadi artinya kawan-kawan sekalian, saya hanya dengan mengubah susunan kata, saya hanya mengubah susunan kata, cukup dengan mengubah susunan kata yang terjadi perubahan struktur di pikiran Anda. Yang awalnya, sedih, sakit, kebayang, jadi malah lucu. Mohon maaf ya, ada sedikit error di ini saya, di pen saya, stylus saya. Oke. Nah, jadi artinya kawan-kawan sekalian, hanya dengan mengubah kata, sama dengan
Oh, ini bisa nih, tapi sulit. Apa yang muncul di pikiran Anda? Sulit. Saya ganti, ini sulit, tapi bisa. Apa yang muncul di pikiran Anda? Bisa. Waduh, banyak kali masaku. Apa yang terpikirkan di pikiran Anda? Ada apa yang muncul di pikiran Anda? Masalah, berat, susah, nggak selesai. Kan gitu kan? Tapi kalau saya ganti dengan, waduh, banyak sekali ya tantangannya. Atau saya ganti, wah ini banyak sekali ya persoalannya. Apa yang muncul dalam pikiran Anda? Apakah berat? Apakah takut? Apakah lemas? Apakah nggak semangat? Tertekan? No kan? Tantangan. Soal. Karena setiap soal pasti ada jawaban. Hanya dengan mengubah pola susunan kata, maka seseorang juga bisa berubah. Oke? Nah, itulah di mana dalam buku Introduction of NLP ada sebuah kisah. Ada seorang anak yang bertanya pada bapaknya. Oh, seperti sebuah lagu ya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Tapi ini bukan bimbo ya. Ini sebuah buku Introduction of NLP, Dr. O'Connor. Jadi si bapaknya ini seorang pakar NLP, teman-teman sekalian ya. Bapaknya ini pakar NLP. Jadi anaknya sering dengar kata-kata NLP. Lalu kemudian si anak akhirnya bertanya sama ayahnya, ya, NLP itu apa sih ya? Lalu kemudian ayahnya ngomong gini, nak, coba kamu ke kamar kakek. Tanya gimana kondisi kesehatan kakek. Wah, jadi ternyata kakeknya tinggal sama mereka. Oke? Padahal si anak nanya NLP itu apa. Namun apa? Ayahnya malah nyuruh ke kamar kakek, tanya kabar kakek. Lalu si anak datang ke kakek. Kek, gimana kabar kesehatannya, kek? Nah, langsung si kakek cerita. Aduh, hari ini nggak bisa makan, asam lambung kumat, mau makan enak, darah tinggi, susah jalan, asam urat naik. Wah, keluhan yang muncul. Namanya juga orang tua ya kan? Ditanya kesehatan gitu kan? Sambil memelas mukanya lemas, ya kan ngomongnya gitu, susah tidur, kaki sakit ini, leher, nah, gitu. Lalu si anak kembali ke ayahnya, ya, kakek ya, lemas ya, kesakitan, sambil mencontohkan gerak tubuhnya dengan keadaan yang nggak semangat, sakit, oke. Lalu kemudian si ayah ngomong lagi sama si kakek, sama si anaknya. Nah, sekarang tanya sama kakek, kek, kata ayah dulu, kakek itu pernah ikut perang dunia kedua dan pernah menangnya melawan batalionnya Jepang. Coba tanya. Oh iya. Lalu si anak pergi lagi menuju tempat kakeknya. Kek, kata ayah dulu kakek pernah ikut perang, menang ya. Oh, tiba-tiba si kakek cerita, oh iya, kakek dulu nih bekas tembak nih ya. Kakek itu menyelamatkan kawan-kawan kakek perang. Wah, berubah yang tadi katanya sakit jadi semangat ceritanya. Oke? Lalu kemudian si anak kembali kepada kakek, pada ayahnya. Ya, kakek begitu cerita dengan semangatnya. Lalu saya ngomong, nak, itulah NLP. Dengan kata-kata, kamu bisa mengubah seseorang. Paham ya? Jadi NLP bagaimana cara kita mengubah diri kita dengan menggunakan kata-kata. Kalau katanya mendiang Pak Yan, selaku foundernya Neo NLP Society, beliau mengatakan NLP itu adalah seni merasa. Itu disebut nasi liwet pecel. Kalau Anda dikasih nasi liwet pecel, nasi liwet tambah pecel, atau nasi pecel lele gitu ya, dengan masakan yang sama, bumbu yang sama, cara masak yang sama, dan Anda makan dengan istri Anda, apakah sama-sama mengatakan enak? Belum tentu. Bisa saja karena istri Anda kurang suka asin, dia katakan keasinan. Karena Anda suka asin, Anda bilang ini enak, ini pas. Beda kan? Jadi NLP bagaimana kita memaknai, merasakan sebuah kejadian, dan kita maknai dengan versi kita sendiri, dengan menggunakan bahasa kita sendiri, kata-kata kita sendiri, sehingga tidak berpengaruh, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. That's it, this is NLP. P-nya itu programming. Programming itu menata, mengendalikan, mengelola. Jadi, secara dasar NLP adalah bagaimana kita mengelola pikiran, mengelola perasaan, mengelola jiwa kita, ya. Bagaimana kita mengelola jiwa kita dengan kata-kata, dengan bahasa.
Itu kawan-kawan sekalian. Oke? Dan bahasa itu baik verbal maupun non-verbal masuk ke pikiran kita melalui panca indera. Di NLP disebut dengan modality VAK, visual, auditory, kinestetik. Visual itu melalui penglihatan, auditory melalui pendengaran, kinestetik itu melalui peraba, perasa, pengecap maupun sensasi dalam diri. Itu neuro linguistic programming. Oke? Nah, kalau kata pendiri-pendirinya, founder-founder NLP-nya, ini menurut pendiri-pendiri NLP-nya, apa itu NLP? Sebuah sains. Jadi artinya benar-benar sains dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana otak mengkodekan sebuah pembelajaran dan pengalaman. Jadi hidup kita sejak kecil, even sejak baby, kita sudah belajar dan memiliki pengalaman. Yang semua itu dikodekan menjadi sebuah perilaku. Contoh, anak-anak tahu nggak suara ini pertama kali? Tenenet, tenenet, tenenenenet. Ayo. Tahu nggak suara itu apa? Mereka nggak tahu suaranya apa. Tapi entah kenapa setiap ada suara itu, ya, ayahnya, dia lihat ayahnya keluar, dia dengar suara tenenet, tenenet, oke? Ayahnya keluar, pas balik bawa es krim, dikasih ke dia dan dia suka. Sehingga pas setiap dengar dia kodekan tuh kan, kok sering kali ya begitu. Berarti apa? Suara itu suara yang ini, yang manis-manis dingin ini, dia mungkin belum tahu apa itu istilahnya. Dikasih bapaknya, ini ice cream, oke, I Kim. Jadi setiap ada tenenet, dia bilang I Kim. Benar kan? Otak mengkodekan pembelajaran dan pengalaman. Jadi di NLP dijelaskan kenapa Anda trauma, kenapa Anda fobia, kenapa Anda suka ini, kenapa Anda tidak suka itu by pengalaman Anda dan pembelajaran Anda. Bahkan kata Richard Bandler, salah satu founder NLP-nya mengatakan adalah sebuah pembelajaran tentang struktur pengalaman seseorang secara subjektif. Ini dia penjelasan juga dari yang pertama. Jadi kenapa Anda takut ketinggian? Karena sebelum Anda takut ketinggian, di pengalaman Anda sebelumnya, Anda punya pengalaman dan pembelajaran, mungkin Anda pernah jatuh di ketinggian. Walau mungkin cuma 1 meter, tapi ketika Anda tuh masih kecil, otomatis Anda takut kan tinggi. Kemudian Anda pernah melihat kawan Anda jatuh. Atau pernah mendengar ada yang jatuh kemudian meninggal. Sehingga apa? Pikiran Anda membayangkan itu secara subjektif seolah-olah berlebihan. Sehingga akhirnya Anda takut ketinggian. Itu. Ya. Nah, ada juga model bagaimana kita menerima informasi, menyimpan informasi, dan kemudian menyampaikan kembali informasi. Kenapa? Manusia itu ada bakat penipu loh, ada bakat pembohong loh. Apa yang kita terima akan diproses dan akan kita keluarkan lagi, belum tentu sama. Belum tentu sama. Itulah kenapa maaf dalam kita karena saya seorang muslim ya bisa mengikuti ya gitu ya. Imam Bukhari, Imam Muslim itu hadisnya semuanya sahih. Kenapa? Mereka benar-benar memperhatikan ini. Benar-benar melihat ya, memperhatikan siapa yang menyampaikan ilmu ini. Kalau ternyata ada kekurangannya, langsung dia buat hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa manusia itu pasti akan mengalami yang namanya pengubahan makna ketika dia mendengarkan sebuah informasi. Oke, nah saya paling suka pengertian NLP ini, user's manual for the brain. Cara gunakan otak secara manual. Wah, karena hidup kita ini 88% dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Hidup kita ini nggak sadar banyaknya kawan-kawan sekalian. Oke, nah mengenai pikiran sadar, dengan pikiran bawah sadar, ini akan saya bahas lebih dalam nanti di hari Ahad. Hari Ahad atau hari Minggu, ya, itu kita akan adakan kelas NLP lebih dalam lagi, kawan-kawan. Full 1 harian. Ya, dari jam 9 sampai jam setengah 12, kemudian dari jam setengah 2 sampai jam 4, ya, jam setengah 4 gitu. Kita akan bahas lebih dalam tentang ini. Kalau teman-teman mau ikut ya, silakan Anda boleh ikut nanti, ya. Nah, jadi bagaimana? Kalau misalnya kita beli alat elektronik, kita beli handphone, kita beli televisi, bahkan beli mobil atau motor sekalipun, kita pasti dikasih buku panduannya.
Benar ya rekan-rekan sekalian ya. Pasti ada buku panduannya, manual booknya, oke? Beli AC, bahkan kalau beli baju saja ada manual booknya. Ada nggak manual booknya? Ya, biasa baju-baju yang mahal ya. Ada itu, tidak boleh, dilarang untuk dicuci di mesin cuci, dilarang untuk disetrika suhu sekian. Ada tuh kan? Nah, baju saja itu ada petunjuk pemakaiannya. Nah, lo otak tidak ada petunjuk pemakaiannya lo, nggak ada bukunya. Nah, dengan adanya NLP, itulah buku petunjuknya. Nanti akan saya contohkan dampak nyatanya. Ya, kenapa istilah-istilah itu muncul. Oke, pengertian-pengertian muncul. Nah, kalau kata Pak Teddy, selaku founder dari Indonesia NLP Association, ya, dia mengatakan bahwa NLP itu ya practical psychology, psikologi praktis. Nih, psikologi praktis. Jadi kalau Anda mau belajar psikologi, tapi praktikal langsung pada prakteknya, Anda belajar NLP. Itu dia kawan-kawan sekalian. Nah, kalau belajar NLP pun nanti sedikit ya sebelum kita sholat isya, izin sholat isya, nanti kita lanjut. NLP itu ada beberapa tahapannya kalau Anda mau belajar NLP. Ya, ada yang namanya NLP practitioner. Oke, jadi artinya Anda belajar full NLP dan tujuannya untuk mempraktekkan. Setelah practitioner, ini certified ya, Anda bisa ngambil yang master. Nah, setelah master, Anda bisa menjadi trainer. Oke. Nah, saya ambil NLP yang Neo. Kenapa Neo? Karena Neo ini dengan biayanya lebih terjangkau, kemudian materi pembelajaran lebih praktis. 2 hari lebih praktis, kawan-kawan sekalian. Nah, walaupun ada juga yang kelas yang 7 hari, harga 40 juta. Ada kelas 4 hari, harga 20 juta. Ini juga bagus. Dia lebih dalam. Oke, bahkan ada kelas neurosemantik 9 hari 25 juta gitu ya. Bagus ya, lebih dalam. Namun tidak semua orang bisa mengikuti full 4 hari, tidak bisa mengikuti full 7 hari. Jadi basicnya dipelajari dan langsung praktek dan langsung berdampak itu yang di Neo NLP. Seperti itu kawan-kawan sekalian. Jadi kalau teman-teman mau jadi praktisioner, mau mempelajari NLP lebih dalam, Anda bisa ambil kelas praktisionernya. Baik offline maupun online. Silahkan, dimanapun Anda pelajari, bagus silahkan. Ya, saya tidak ada melarang, oh jangan yang ini, jangan. Enggak. Semua yang berhubungan NLP, kelas-kelas apapun, Anda ikutin. Bagus rekan-rekan sekalian. Ya, buktinya saya juga telah mendapatkan manfaatnya. Nah, NLP buat apa? Saya ingatkan lagi, aplikasi NLP pertama kali untuk menjadikan kita pribadi yang unggul, personal excellent. Inilah yang akan materi yang akan dibahas di hari Ahad nanti. Ya, di hari Ahad atau hari Minggu itu tanggal 13 ya. 11, 12, 13, tanggal 13. Ya, tanggal 13 November. Oke, sudah ada peserta, alhamdulillah sudah ada 15 orang. Ya, maksimal itu 20 orang. Jadi kalau teman-teman mau ikut, kesempatan hanya untuk 5 orang saja nih ya. Oke, karena belajar NLP nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa rame-rame. Karena benda NLP ini banyak prakteknya. Di kelas hari Ahad nanti, itu banyak prakteknya. Langsung kita praktek gitu. Jadi satu-satu akan saya pandu. Jadi nggak bisa banyak-banyak pesertanya kawan-kawan sekalian. Setelah Anda belajar personal excellence, nah kemudian Anda bisa membangun hubungan dengan siapapun. Dengan excellent juga. Dan tahap akhirnya Anda bisa membantu orang lain dengan coaching, NLP coach. Membantu orang lain untuk berubah dan bertumbuh. Syaratnya Anda juga benar-benar mengaplikasikan NLP menjadi excellent. Itu rekan-rekan sekalian. Ya, ini pengantar NLP pada kesempatan kali ini. Dan izinkan saya kurang lebih 10 sampai 15 menit istirahat dulu. Teman-teman mungkin boleh juga istirahat, boleh minum, boleh cemil, boleh makan. Nanti kurang lebih 15 menit lagi kita akan kembali ke kelas Zoom ini. Boleh teman-teman sekalian ya, saya izin sholat isya dulu, oke? Nggak usah close ya, tetap di pause aja, ya, oke? Terima kasih, kita akan lanjut kurang lebih 15 menit lagi. Selamat malam teman-teman sekalian. Masuk ke sejarah NLP. Nah, kenapa kita perlu sejarah NLP? Kita pelajari karena dari sejarah inilah kenapa bisa munculnya NLP. Saya akan cerita singkat ya. Saya akan cerita singkat seperti apa sejarahnya NLP. Nah, NLP ini ternyata kawan-kawan sekalian, dia bermuncul di tahun 97-an, 1993. Ada seorang mahasiswa namanya Richard Bandler. Ini banyak versinya ya. Sejarahnya banyak versinya, tapi saya mengambil salah satu versi ini. Richard Bandler pernah bertanya pada diri sendiri. Mungkin dia lagi galau gitu kan, lagi gabut. Muncul sebuah pertanyaan, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh semua orang?
di dunia ini. Jadi dia berpikir, sebenarnya apa yang diinginkan oleh semua orang di dunia ini ya? Coba aku tanya kawanku lah. Apa sih yang kau inginkan di dunia ini? Apa sih yang kau kejar di dunia ini? Nah, kalau seandainya Anda diberi pertanyaan yang sama, kira-kira jawabannya apa ya? Boleh dong di kolom chat. Jadi walaupun kita trainingnya free, namun kita tetap aktif ya. Jadi training kita ini interaktif. Uang, yes, bagus sekali. Apa yang Anda inginkan dalam dunia? Uang, yes. Ingin bahagia, silahkan. Saya pengen punya rumah, ya, karena saya belum punya rumah ya. Saya pengen punya mobil, saya pengen menikah. Apa sih Anda inginkan? Prosperity, wah keren banget ya. Prosperity, ya, keberlimpahan, oke, bisa bermanfaat buat orang lain, make a difference. Wah ini Apple banget ya, Steve Jobs banget nih. Oke, mempengaruhi pikiran yang Anda inginkan di dunia ini. Ada lagi teman-teman sekalian, boleh komen? Apa sih Anda inginkan? Kamu nanya. Ya, oke, kamu tanya-tanya. Oke. Ingin bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain, minimal keluarga sendiri. Oke, bagus sekali. Apa yang Anda inginkan di dunia ini? Jadi ternyata perubahan perasaan. Yes, creating a legacy. Oke, bagus teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi ternyata rekan-rekan sekalian, Richard Bandler juga menemukan jawaban yang sama. Maksudnya seperti jawaban-jawaban Anda semua. Rata-rata jawaban teman-teman sekalian itu beda. Ada yang mau kaya, ada yang mau uang, ada yang bahagia dunia akhirat, bahagia diri sendiri, mungkin ada yang pengen sukses, pengen bermanfaat, dan lain sebagainya. Tapi dari semua jawaban Anda, oke, ada satu kesamaan. Inilah cikal bakal ilmu NLP. Apa kesamaannya? Ada yang tahu kira-kira? Ya, kesamaannya adalah semua orang ingin mohon maaf ya, agak bermasalah. Perubahan. Sepakat nggak? Saya ingin kaya. Kenapa? Ya mungkin saya belum kaya. Atau Anda ingin lebih kaya. Saya ingin bahagia. Kenapa? Karena hidup kita sesekali pasti dipenuhi dengan ketidakbahagiaan. Saya ingin sukses. Kenapa? Karena mungkin Anda belum sukses. Saya ingin punya uang banyak. Kenapa? Karena mungkin saat ini kita belum punya uang banyak. Yes, perubahan. Syarat perubahan itu, pertama, kita tahu apa yang kita inginkan. Yang kedua, kita tahu di mana kondisi kita saat ini. Yang ketiga, keempat, kelima, nanti akan saya jelaskan di hari Ahad, di hari Minggu. Oke, jadi syarat yang pertama itu kita tahu apa tujuan. Dan kita tahu kita kondisinya sekarang seperti apa. Nah, itulah kenapa banyak orang yang setelah belajar NLP, teman-teman sekalian, mereka mampu dengan mudah mencapai goal yang mereka inginkan. Karena ternyata NLP itu mempelajari itu. Ya. Ternyata NLP itu mempelajari bagaimana cara mencapai impian, cara mencapai goal. Simpel saja deh, mungkin banyak kita mungkin ada sebagian di sini yang pengen kurus, pengen langsing, pengen turun berat badan. Namun entah kenapa setiap kali, untuk menurunkan berat badan ini aku pengen olahraga lah. Entah kenapa sering sekali ketika mau olahraga, ada saja alasan dalam pikiran Anda yang akhirnya membuat Anda nggak jadi olahraga. Ada saja, saya pengen menurun berat badan dengan cara apa? Diet, menjaga makanan. Tapi entah kenapa, ada saja alasan di pikiran Anda muncul, udah makan aja sayang, kamu diet, nanti teman mau ngajak makan loh, masa nggak kamu terima, kamu tolak, tuh nolak rezeki tuh. Makannya sedikit, mubazir tuh. Muncul kalimat suara-suara seperti itu kan. Itu artinya impian Anda, goal Anda disabotase oleh pikiran Anda. Kok bisa disabotase? Karena ada perilaku yang salah di pikiran Anda. Atau ada goalnya yang nggak tepat. Sering ya, sepertinya Mbak Jelena tertawa-tertawa ya. Ini pengalaman pribadi nih gitu. Oke. Iya. Ya, apalagi banyak banget saya pengen punya rumah, entah kenapa setiap punya uang dibelikan barang-barang yang nggak penting. Oke. Saya pengen apa coba impian Anda coba tuh. Nah, sering kali nggak kesampaian karena apa? Karena ada something problem. Itulah kenapa di NLP ada sebuah pelajaran namanya well form outcome. Ada sebuah form bagaimana kita menyusun impian kita.
Yang impian itu sesuai dengan cara kerja pikiran kita sehingga impiannya nggak disabotase. Nanti saya kasih tipsnya di sini. Lebih jelasnya di pertemuan berikutnya, kawan-kawan sekalian. Oke. Nah, kemudian dari pertanyaan tadi, apakah semua orang bisa apa yang diinginkan oleh semua orang? Jawabannya tadi adalah perubahan gitu kan. Nah, kemudian ditanya lagi, apakah kira-kira berubah bisa dengan cepat? Karena kan kata-katanya berubah terus pakai proses, kan gitu. Nah, Bandler nanya, kira-kira bisa nggak orang berubah dengan cepat? Oh, ternyata bisa orang berubah dengan cepat. Dulu di zamannya ada 2 orang terapis, Fritz Perls dan Virginia Satir. Nah, mereka ini seorang terapis yang bisa mengubah perilaku seseorang dengan cepat. Akhirnya, Richard Bandler belajar. Oh, ternyata mereka menggunakan ilmu komunikasi linguistik. Nah, Bandler sendiri adalah seorang mahasiswa jurusan komputer dan matematika, makanya ada kode-kode. Akhirnya dia bertemu dengan dosennya John Grinder yang pakar komunikasi. Mereka berdua belajar ke sini. Ternyata mereka menemukan pola, kalimat, susunan kata yang membuat orang bisa berubah dengan cepat. Akhirnya mereka ciptakan buku The Structure of Magic volume 1. Artinya Magic of Word. Bagaimana struktur kata-kata yang benar-benar magic bisa mengubah seseorang. Tuh, mereka berdua foundernya. Kemudian buku ini dibaca oleh teman mereka namanya Gregory Bateson. Nah, kata beliau ini bagus, tapi akan langkah bagusnya kalau kalian belajar sama kawan kami namanya Milton Erickson. Siapa yang Milton Erickson? Kalau orang terapis pasti kenal beliau. Beliau adalah bapak hipnosis abad ini. Dia bisa menghipnosis orang tanpa perlu nutup mata. Biasanya kan kalau ibu terapi kan tutup mata Anda, tidur pelan-pelan gitu. Si Milton Erickson tanpa tidur orang bisa terhipnosis. Dalam keadaan sadar, dia bisa dicabut giginya tanpa dibius dengan hipnoterapi dia. Nah, akhirnya mereka berdua belajar sama si Milton. Apa kata Milton? Oh, nggak bisa sembarangan belajar sama aku. Kamu kumpul dulu sama murid-murid yang lain. Ternyata mereka terkejut. Ada banyak juga orang yang belajar tentang cara kerja pikiran. Akhirnya muncullah istilah NLP, Neuro Linguistic Programming. Dan masing-masing punya teori tersendiri. Bahkan si John Grinder dengan Richard Bandler pun pecah kongsi bentuk lembaga masing-masing, rekan-rekan sekalian. Itulah kenapa di NLP itu banyak lembaga-lembaganya. Ada NLP Richard Bandler, ada NLP John Grinder, ada NLP si Dr. William Orton, NFNLP. Di Indonesia ada Indonesia NLP Association, ya, itu punyanya Kang Teddy, ada Neo NLP dan macam-macam kawan-kawan sekalian. Yang kita pelajari hari ini adalah materi modul dari Neo NLP Society. Gitu ya. Jadi kita perlu suatu sejarah biar tahu kenapa NLP itu muncul. NLP muncul gara-gara ada sebuah pertanyaan, kenapa? Apa yang diinginkan semua orang? Yang semua orang inginkan adalah perubahan. Pertanyaannya, kenapa ya sampai sekarang dari dulu sampai sekarang saya nggak banyak perubahan? Berarti ada masalah di pikiran Anda. Di NLP akan dipecah masalah itu apa. Itu. Oke. Gimana? Kita lanjut? Kita lanjut rekan-rekan sekalian? Kita akan masuk materi inti nih. Kita akan masuk materi inti, core of the core-nya. Pengen umroh karena menunggu antrian haji masih lama. Oke, itu tadi goalnya ya. Oke. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Amin ya Allah. Oke. Ada pertanyaan atau kita lanjut ya? Kita lanjut ya. Ini materi intinya nih. Materi inti. Atau kalau misalnya nggak mau lanjut nggak apa-apa. Kita bisa bahas kapan-kapan ya. Oke, materi intinya. Nah, di NLP akan pernah dengar istilah human model of the world. Mau NLP apapun alirannya, mau belajar NLP apapun di lembaganya, pasti akan belajar ini ya, human model of the world. Kalau saya biasa menyebutkan dengan istilah cara kerja pikiran. Bagaimana manusia mengakses informasi. Tadi kan NLP ada sebuah pengertian NLP adalah bagaimana kita menerima informasi dan kemudian menyampaikan kembali informasi. Nah, inilah dia human model of the world. Perhatikan, ini akan banyak sekali pembelajaran Anda dapatkan di sini, kawan-kawan sekalian. Nah, kita mulai dari sebuah statement. Di dunia ini, nah, perhatikan ya, di dunia ini ada di kehidupan kita, di kehidupan kita ada 2 dunia. Ya, pertama dunia yang ada di dalam pikiran kita. Ingat ya, dunia yang ada di dalam pikiran kita. Yang kedua, dunia yang ada di luar pikiran kita.
Itu yang disebut dengan yang dalam pikiran kita namanya internal map. Yang di luar pikiran kita, segala sesuatu yang di luar pikiran kita namanya external event. Eksternal. Pertanyaannya besaran mana, banyakan mana, luasan mana dunianya? Dunia yang ada di pikiran kita atau dunia yang ada di luar pikiran kita? Kita pasti sepakat akan menjawab yang terbesar itu pasti di luar dunia yang ada di luar pikiran kita. Namun sayang sekali rekan-rekan sekalian, sang yang teramat sayang, manusia itu, ya, manusia itu lebih menganggap dunia internalnya lah yang paling besar. Buktinya apa? Mungkin Anda belum pernah ke Papua. Tapi Anda sudah sok tahu Papua itu begini, orangnya begini. Belum tentu kan? Mungkin Anda belum pernah ke Amerika, tapi Anda dengan tegas nyatakan, oh Amerika tuh negaranya begini. Kamu pernah? Enggak, tahu dari orang aja. Belum tentu. Benar ya? Jadi muncullah sebuah istilah, sebuah presuposisi atau sebuah keyakinan pertama yang perlu, sebuah prinsip pertama dalam dunia NLP disebut dengan istilah the map is not the territory. The map ini, map itu nih, pikiran Anda. Bukanlah mewakili yang sesungguhnya. Kalau seandainya, misalnya nih, saya membuka sebuah peta. Petanya saya sebut ketik aja kota Jakarta. Nah, ketika saya ngetik di Google Jakarta, seperti ini muncul. Nah, pertanyaan saya, apakah ini kota Jakarta? Ayo. Apakah ini kota Jakarta? Bukan kan? Ini hanyalah gambaran kota Jakarta. Tapi ini bukan kota Jakartanya. Sama. Apa yang di pikiran kita belum tentu itu gambaran yang sesungguhnya. Namun sayangnya kita selalu menganggap apa yang di pikiran kita itulah yang paling benar. Sehingga kita sering menyalahkan orang lain. Tuh. Ketika Anda tidak berhasil haji. Lihat tuh tadi ya, mohon maaf ya, kita mencontohkan aja ya. Saya pengen umroh karena menunggu antrian haji masih lama. Kenapa harus menunggu antrian haji? Kenapa nggak pakai haji furoda? Tuh kan? Tanpa disadari, maaf bukan maksudnya artinya kita menyalahkan, tapi ini satu case ya Mbak Lis ya, bahwa kita, termasuk saya, sering menyalahkan keadaan. Nah di NLP nggak berlaku. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu itu memang nyata adanya. Kenapa kamu terlambat? Macet Pak, kita menyalahkan macet karena keterlambatan kita. Kenapa kita tidak menyalahkan bahwa kita keluar jam 7, harusnya kalau jam 5 saya keluar, saya nggak kena macet, ayo. Bener kan? Ya, teman-teman sekalian ya. Nah, di NLP begitu diajarin. Sehingga ketika kita mendapati sebuah masalah, yang pertama sekali adalah kita perbaiki dulu internal map kita. Sudut pandang kita. Bukan dengan langsung menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Jadi bayangkan indahnya dunia ini ketika kita tidak saling menyalahkan. Atau kita paling membenarkan pendapat kita. Itulah sebenarnya makna hakikat dari toleransi. Bisa kira-kira ya? Oke, lanjut. Itu pembelajaran pertama. Oke, 2 dunia. Oke. Nah, intermap dan external event. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, external event ini kita anggap misalnya sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Oke? Sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Nah, itu disebut dengan external event. Ya, segala sesuatu yang ada di luar dari pikiran kita. Semua informasi ini akan masuk ke pikiran kita melalui pintu yang saya sebut tadi. Apa pintunya? Panca indera. Visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory. Jadi, informasi misalnya contoh, sebuah kejadian, ada yang kecelakaan. Saling senggol, 2 sepeda motor akhirnya terjatuh. Anda lihat persis di depan Anda. Maka kejadian itu masuk ke pikiran Anda melalui penglihatan. Kemudian Anda mendengar suara gedebrak, aduh, gitu ya. Maka informasi itu masuk melalui pendengaran Anda. Dan Anda melihat itu, Anda panik, Anda terkejut, Anda juga kaget. Melihat darah, Anda langsung lemas. Maka kejadian itu masuk ke kinestetik Anda.
Atau misalnya ketika Anda tersenggol juga, lalu Anda terjatuh, tangan Anda kena aspal, maka informasi tersebut masuk melalui kinestetik Anda. Anda makan, rasanya manis, lezat, itu masuk informasi melalui kinestetik Anda. Oke, sebuah nasi goreng, warnanya hitam, oke, warnanya hitam, kok aneh, nggak enak dipandang gitu kan, masuk ke mata Anda, aduh nggak enak nih. Aromanya juga nggak sedap, masuk ke kata-kata orang juga, nggak usah makan di sana, masuk telinga. Namun ketika Anda masukkan, wah ternyata nasi goreng seafood dia pakai tinta cumi, aduh sedap banget. Kinestetik Anda mengirimkan informasi. Paham ya kawan-kawan sekalian ya? Jadi informasi itu masuk cuma ke 3 pintu. Visual, auditory, dan kinestetik. Makanya orang yang belajar NLP diharapkan yang memiliki panca indera yang sempurna. Karena kalau misalnya mohon maaf, ada yang buta atau tidak bisa bicara atau pendengarnya kurang, agak sulit belajar NLP. Ya, kapan-kapan kita bahas kenapa alasannya. Oke. Karena pintu masuk informasi dari ini. Oke. Nah, ketika informasi, makanya mau saya tambahkan lagi pembelajaran kedua ya. Tadi pelajaran pertama adalah apa yang Anda pikirkan belum tentu itu yang sebenarnya ya. Oke, the map is not the territory. Yang kedua, karena catat ya teman-teman sekalian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena informasi ini masuk melalui pintu ini VAK tadi, maka manusia juga memiliki 3 tipe dalam belajar, dalam menyampaikan informasi, dalam menyerap informasi. Mungkin sudah dengar ya, apalagi guru-guru pasti sudah tahu tuh, ada manusia tipe visual, ada tipe auditory, ada tipe kinestetik. Oke, visual artinya dia lebih banyak menangkap informasi melalui penglihatan. Auditory dia lebih banyak menangkap informasi dari pendengaran. Kinestetik dia banyak menangkap informasi dari pengecap, peraba, perasa, atau perasaan. Nah, ciri-cirinya orang visual biasanya lebih mementingkan keindahan, kecantikan. Orang auditory lebih mementingkan intonasi suara. Orang kinestetik lebih mementingkan perasaan. Orang visual sering ngomong, kulihat kamu berjalan sama dia. Orang auditori sering ngomong, ku dengar kau jalan sama dia ya. Nah, orang kinestetik, kurasa kau jalan sama dia kayaknya. Ya, dia itu pola-pola bahasanya akan muncul berdasarkan tipe apa dirinya, kawan-kawan sekalian. Nah, lanjut ya. Itu pembelajaran kedua ya. Pembelajaran ketiga. Informasi ini kemudian masuk melalui pikiran Anda. Masuk ke pikiran Anda, tapi dia tidak serta masuk langsung. Dia ditahan dulu. Ada yang namanya filter. Ada yang namanya apa? Filter. Filter ini ibaratnya security di pikiran kita. Tujuannya apa? Dia menghalangi semua informasi agar nggak semuanya masuk. Teman-teman sekalian, otak kita bisa menerima informasi sebanyak 2 juta bit. Berapa giga itu? Per detik loh. Kalau seandainya semua informasi masuk, nggak difilter, apa yang terjadi? Panas otak kita, hang otak kita, meledak otak kita, kawan-kawan sekalian. Jadi filter ini disebut dengan namanya si RAS. Reticular Activating System. RAS. Oke. Tugas si RAS ini apa? Ada banyak, tapi kita bahas 3. Tugas si RAS ini emang 3 ya, 3 tugasnya ya. Yang pertama, delesi. Ini penting nih, oke. Apa itu delesi? Delesi, fungsi dia adalah menghapus segala informasi, apa yang dia lihat, apa yang didengar, apa yang dia rasakan, yang nggak penting. Setiap manusia ada. Oke. Filter ini atau namanya RAS, Reticular Activating System, atau pikiran kritis namanya ya. Setiap manusia ada. Tugasnya menghalangi semua informasi yang masuk. Nggak semua bisa masuk. Oke. Yang pertama tugasnya delesi. Nggak percaya? Yuk sekarang kita buktikan. Mas Santana. Boleh kita ngobrol-ngobrol, Mas Santana? Iya. Oke. Ya, Mas Santana, Dewa Gitar. Ya, salam hangat. Oke. Salam Mas juga. Santana. Iya. Mas Santana tadi dari hari ini ada keluar nggak? Satu harian ini ada di luar, ada keluar nggak? Keluar rumah? Iya, memang kebetulan saya masih kerja, masih kuliah.
Oke, mantap ya. Mas, satu panjang hari ini, berapa Mas Santana lihat, berapa banyak orang Mas Santana lihat yang pakai baju warna biru? Warna biru. Kebetulan di kantor saya itu memang operatornya sampai ke supervisor foreman itu warna biru semua. Iya, berapa banyak? Berapa banyaknya saya nggak hitung ya. Iya, kenapa? Atau nggak usah saya ganti lah. Mas tadi ada jalan di jalan raya? Ya. Ya. Berapa banyak di jalan raya Mas melihat orangnya naik motor Honda Beat? Ya. Nggak tahu Saya juga. tidak memperhatikan. Tapi ada ngelihat nggak? Pasti nggak mungkin ada. Karena Honda Beat adalah motor metik yang paling banyak di Indonesia. Karena saya dulu pernah kerja di situ ya. Iya. Oke, kenapa? Nggak tahu, nggak nyimak, nggak lihat, nggak ngitung. Jawabannya satu, karena nggak penting bagi Mas Santana, betul nggak? Betul. Tapi kalau penting, hari ini temukan nomor Honda Beat foto sebanyak 1000 buah, nanti dapat hadiah. Apa yang terjadi? Dikejar kan? Tapi karena nggak penting, maka terlihat. Terdengar, pinjam, aku mau naik motor Beat nih, motorku Beat, terdengar, tapi lewat gitu aja. Dan bisa jadi mungkin Mas naik Gojek, tapi nggak sadar kalau itu Honda Beat. Kinestetiknya nggak respon, apa? Karena nggak penting. Sebaliknya, teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Mas Santana ya. Oke, sebaliknya, pernahkah Anda mengalami kondisi di mana Anda menginginkan suatu barang? Cantik banget PCX terbaru nih ya. Jadi pengen saya. Entah kenapa ketika Anda suka dengan barang itu, di mana-mana Anda lihat PCX lewat. Keren ya si RV yang terbaru ini ya. Modelnya ini futuristik. Nggak tahu kenapa ketika Anda katakan suka dengan CR-V, di mana-mana Anda lihat CR-V lewat. Pernah seperti itu? Bahkan Anda baru sadar bahwa di dekat rumah Anda ada pelang CR-V. Di tetangga Anda ada yang pakai CR-V. Baru kok sekarang. Berarti selama ini kemana? Nggak kelihatan. Ada kan? Tapi bagi pikiran tuh nggak penting. Maka langsung dia hapus. So, salah satu indikator kenapa impian Anda sampai sekarang nggak tercapai, maybe tidak begitu penting bagi Anda. Terjawab sudah ya, salah satu. Karena pikiran kita ada fungsi delesi. Apalagi fungsi delesi? Nih, suami istri, mesra-mesraan ketika berantem. Wow, segala sumpah serapah si istri sampaikan pada suami. Dia telah mendelesi kebaikan-kebaikan suaminya dan sebaliknya. Jadi pikiran itu memang punya kekuatan, memang punya kerjaan menghapus hal-hal yang tidak penting. Jadi kalau ada orang yang sering lupa, bisa saja karena bagi itu tidak penting. Ada orang yang nggak sampai sekarang impiannya nggak kecapaian, mungkin bagi dia itu tidak penting sekalian. Maka secara otomatis akan dihapus. Namun ketika begitu penting, Anda pengen motor PCX second misalnya kan, PCX penting second pun nggak apa-apa. Pas lagi ngobrol di coffee shop dengan teman Anda, tiba-tiba ada orang di belakang ngomong, aku pengen jual PCX-ku. Entah siapa, nggak kenal, tiba-tiba terdengar sama Anda. Mas mau jual PCX? Nah, mungkin pernah seperti itu ya. Karena bagi Anda penting, maka otak pikiran menyampaikan informasi. Woi, PCX itu penting sama kawan-kawan, sama bos kita. Kalau ada bisa terlihat, terdengar, terasa, tunjukkan ya, jangan dihapus. Nah, itulah cara kerjanya. Paham ya kawan-kawan sekalian ya? Oke, dimengerti ya? Itu pembelajaran luar biasa. Pertama, delesi. Menghapus informasi. Oke? Nah, kemudian filter yang kedua. Oke. Filter yang kedua adalah distorsi. Distorsi ini maknanya pertama, dia menghubungkan antara satu kejadian dengan kejadian lain. Ya, menghubungkan satu kejadian. Kayaknya dulu nggak usah sama dia lah. Kawanku, nggak usah sama misalnya gini, nggak usah cari suami anak Medan lah. Kawanku, si ini suaminya orang Medan, kasar kali, jahat kali, menghubungkan. Padahal apa hubungannya? Oke? Apalagi distorsi juga maksudnya adalah menambah-nambahin atau mengurang-ngurangi informasi. Distors. Makanya kalau ada games-games yang tebak kata, ya kan, makin ke sana, makin berubah katanya, distorsi. Nah, yang ketiga generalisasi. Generalisasi artinya menyamaratakan, menyamakan sebuah informasi.
sama laki-laki, semua laki-laki brengsek, semua laki-laki jahat, semua perempuan matre, alah semua orang Medan itu kasar-kasar. Nah, itu mengeneralisir. Nah, teman-teman sekalian, filter ini tugasnya menghalangi informasi yang masuk. Kalau informasinya tidak sesuai dengan belief dia yang sudah ada, akan tertolak. Oke, nah si ras ini, nah ini pembelajaran berikutnya. Yang keberapa saya udah lupa, coba hitung sendiri ya. Yang berikutnya, si ras ini, si filter ini, dia muncul mulai dari usia 5 sampai 7 tahun. Makanya biasa anak-anak usia dari mulai 5 tahun biasa sudah mulai ada membantah. Sudah mulai nanya-nanya, kok bisa ini gimana? Karena sudah mulai terbentuk si rasnya. Semakin dewasa, rasnya makin tebal, si rasnya makin kuat. Makanya orang tua lebih susah dinasehati. Karena memang rasnya semakin dewasa, semakin berusia, semakin kuat. Oke? Nah, jadi hati-hati bagi Anda yang masih punya anak di bawah usia 5 tahun. Belum ada filternya. Jadi apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, apapun yang dia rasakan akan menjadi belief-nya. Dan inilah yang menjadi pondasi dia dalam berpikir. Waspada. Itulah kenapa kata Nabi mulai diajarkan usia 7 tahun sholat. Kalau 10 tahun dia nggak mau sholat dipukul. Kenapa? Karena memang usia 7 tahun itu dia sudah mulai ada filter-filternya. Ajarkan agama anakmu sejak dini. Kenapa? Karena itu dia belum ada rasa. Dia akan terima semua. Apa yang dia lihat pada saat dia kecil, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itu menjadi perilakunya. Itu yang disebut dengan golden age. Pastikan di masa-masa usia segini, Anda benar-benar menanamkan pendidikan dan attitude perilaku yang baik. Itu. Karena kalau sudah terbentuk, ya ibaratnya makin tebal ya. Nah ini udah ada ini terbentuk nih keceknya ya. Ini ada belief, mengubahnya susah. Kenapa? Harus melawan si ras tadi. Harus melawan si ras. Nah lalu bagaimana cara melemahkan si ras ini? Ada beberapa teknik caranya saya ajarkan. Yang pertama cara mengalahkan si ras ini agar perilaku Anda berubah. Yang pertama repetisi namanya. Repetisi, pengulangan. Ya, repetisi adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Lancar kaji karena diulang. Ya, ulang, repet. Kalau di Medan, merepet. Mama orang dan itu sering merepet. Merepet itu apa? Ya, merepet ya. Nah, mengulang-ulang kata, kau begini, ya gitu, merepet. Repetisi, diulang-ulang terus. Oke, jadi misalnya kalau Anda ingin kaya, ulang-ulang aja. Aku kaya, aku sukses, aku bahagia, aku kaya, bisa haji lebih cepat, aku kaya, ulang-ulang. Walaupun mungkin impossible bagi Anda, mustahil. Tapi kalau Anda ulang terus-menerus, maka lama-lama rasnya akan kalah sehingga informasi itu bisa masuk dan mengubah belief yang lama. Itu yang pertama, ya, mengulang. Yang kedua, caranya untuk melemahkan si ras tadi adalah dengan figur otoritas. Anda tahu figur otoritas? Orang yang Anda anggap atau orang lain anggap punya pengaruh pada dirinya. Tuh, misalnya figur otoritas saya ya pasti mungkin guru saya, ustadz saya, ya kan? Ada mungkin orang tua saya, tapi belum tentu orang tua kita itu adalah figur kita. Terbukti apa ketika orang tua ketika mereka menasihati kita nggak terima kan? Dan sebaliknya bisa saja figur otoritas anak kita bukanlah diri kita. Bisa saja kawan dia. Bisa saja malah guru dia, bukan kita. Nah, maka pastikan kalau kita masih punya anak, jadikan diri kita sebagai figur otoritas mereka. Seseorang yang mereka kagumi. Seseorang yang mereka percaya. Figur otoritas. Oke? Nah, jadi misalnya kalau Anda nggak bisa nasihati kawan Anda lihat siapa kira-kira figur dia. Yang kalau figur tuh ngomong dia terima. Nah, Anda temui figurnya, minta tolong sama dia. Bang, tolong nasihatilah kawanku bang. Dia kalau sama abang, dengar dia bang. Kalau sama aku nggak dengar bang. Nah, itu figur otoritas. Oke? Nah, yang ketiga, identitas kelompok atau berkomunitas. Oke, makanya kalau Anda ingin menjadi baik, maka berkumpul dengan orang baik. Berteman dengan penjual parfum, Anda akan mendapatkan percikan wangiannya. Namun ketika Anda berteman dengan tukang besi, Anda akan mendapatkan percikan apinya. Dengan Anda berkumpul, berkomunitas, Anda akan berubah perlahan-lahan sesuai dengan komunitas tersebut. Itu cara melemahkan si ras ya. Nah, berikutnya lagi dengan emosi.
Ada berapa aja dia? Pertama dengan repetisi, kedua dengan figuritas, ketiga dengan komunitas, yang keempat dengan emosi. Maksudnya apa? Ketika emosi lagi naik, si ras itu melemah. Emosi naik, logika turun. Makanya ada orang ketika dinasihati nggak mempan, rupanya ketika ibunya meninggal, dia nangis terus seduh-seduh dinasihati. Kamu tahu selama ibumu sakit ini, dia mikiri kau. Kapanlah kau tobat? Ini sekarang ibumu udah tiada. Berubahlah kau. Berubah dia. Langsung. Termasuk juga ketika Anda lagi bahagia, di situ juga waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Bahagia itu juga emosi. Jadi bukan hanya sedih saja ketika lagi bahagia, lagi happy. Misalnya anak-anak Anda lagi happy, lagi ketawa-ketawa, lagi main-main. Disitulah waktu yang tepat bagi Anda untuk memberikan nasihat. Lebih mudah masuk. Emosi. Oke? Nah, yang terakhir dengan, kalau nggak bisa juga semua itu, pakai hipnoterapi atau hipnosis. Ya. Nah, kenapa? Kalau makanya Anda mungkin kenapa kok ada NLP itu ada ilmu-ilmu terapinya? Ya jelas karena foundernya tadi belajar sama para pakar terapis. Itu. Oke. Gimana teman-teman sekalian? Kita lanjut? Masih panjang nih, masih panjang. Atau sudah kita sorry dulu kapan-kapan lanjut lagi? Oke, keren ya, menarik ya, dalam ya. Padahal baru satu slide aja, tapi satu slide itu sudah banyak yang Anda dapat pelajari. Apalagi nanti Anda mengikuti kelas yang hari Minggu. Nah, hari Minggu ada sebuah kelas menarik. Jadi kelasnya itu adalah kelanjutan dari materi ini. Ya, kelas itu akan belajar tentang mindset, belajar tentang belief, oke, tentang keyakinan, bagaimana mengubah keyakinan, belajar bagaimana cara merubah diri dengan mudah, cara kemudian menyusun goal, kemudian cara mengotak-atik pikiran kita, ya, perilaku kita. Nah, dan cara membuat semangat dalam waktu singkat. Nah, semuanya how to sebenarnya, tapi basicnya itu adalah why. Oke, ya itu kita sebenarnya bukan belajar cara-cara, tapi sebenarnya kita belajar di dasarnya sehingga dapatlah caranya. Oke, itu kita adakan di hari Minggu. Nah, menariknya yang kali ini tidak gratis, ada bayarannya. Nah, bayarnya itu hanya sebuah komitmen kalau Anda benar-benar ingin belajar. Berapa? Sebenarnya murah sekali ya, sedikit saya informasikan pada rekan-rekan sekalian. Mana tahu bagi Anda yang mau ya, karena peserta sudah ada beberapa, tinggal sebentar ya. Tinggal 5 orang lagi tadi ya, tinggal 6 orang lagi. Oke. Nah, jadi kelasnya itu pembelajarannya sedikit informasi aja teman-teman sekalian ya, sedikit informasi. Kalau nggak ikut juga nggak apa-apa, tapi saya informasikannya sedikit. Oke. Maaf ya terganggu, agak connect. Nah, kelasnya itu kalau materinya kita mulai dari pagi ya, sampai siang. Sampai sore ya kawan-kawan sekalian ya. Nah, materinya kita akan bahas tentang belief ya, tentang belief, bagaimana terbentuknya belief. Nah, belief kita bisa tentang mindset. Nah, mindsetnya terbentuk dari belief. Maka kalau ingin mengubah mindset, boleh ubah dulu beliefnya. Ya, kemudian kita bicara tentang modality, visual, auditory, kinestetik, dan kita edit. Nah, saya akan contohkan bagaimana dari cara mengedit submodality nanti ya. Dengan mengedit submodality, mengedit apa yang di pikiran kita, maka akan mengubah perasaan kita. Kita juga belajar bagaimana cara mengubah diri dan mencapai goal. Ya, kita juga belajar bagaimana mengeluarkan semua potensi diri kita, mengeluarkan sumber daya kita, dan kita bisa mendapatkan kondisi kita benar-benar high performance kapanpun kita inginkan, nggak sampai 3 detik. Jadi buat orang yang sering mut-mutan, sering marah, sering emosi, sering capek, sering kesel, gunakan ilmu ini, bukan Anchor ya, Anchor maksudnya ya, dan COE, Anda bisa semangat ya, Anda bisa bangkit, Anda bisa energik, nggak sampai 3 detik. Anda bisa mengubah pengalaman masa lalu, perilaku Anda dengan suspektan, dan mengubah dan membentuk kebiasaan baru hanya dengan menggerakkan bola mata Anda. Disebut dengan ISS cues ya, atau RBG, New Behavioral Generator namanya. Oke. Nah,
Apa manfaatnya kalau mendapatkan ini, mengikuti pelatihan ini? Pertama dapat sertifikat dari Morning Academy, kemudian Anda dapat materi soft copy yang hari ini, dan materi soft copy yang hari Minggu nanti. Kemudian Anda mendapatkan rekaman Zoom yang hari ini dan Zoom yang hari Minggu nanti. Kemudian Anda bebas riset karena tiap bulan kita mengadakan kelasnya, dan Anda bebas diskusi seputar NLP. Kenapa? Karena Anda akan dimasukkan ke grup khusus, grup alumni. Di sana kita belajar seumur hidup. Selama saya ada, insya Allah Anda mau sharing, Anda mau konsultasi, silahkan. Hari ini saja ada 2 orang yang konsultasi yang via telepon. Yang satu minta afirmasi positif, menarik keberlimpahan, menarik magnet uang. Yang satu merasa badannya capek, letih karena banyak pikiran, kawan-kawan sekalian. Oke. Nah, dan kalau Anda mau ikut kelas praktisionernya, itu harganya dapat lebih murah lagi karena kelas ini akan nyambung ke kelas praktisioner. Nah, berapa Pak rupanya coach kalau misalnya mau investasinya? Kalau kelas online-nya itu 3 juta. Namun kita nggak mau kawan-kawan sekalian. Karena online, maka kita kasih harga 1,5 juta. Apakah menurut teman-teman harga ini terlalu mahal? Atau perlu kita diskon lagi kalau seandainya Anda ingin mengikuti kelas ini, perlukah harga ini kita kurangin lagi? Kalau misalnya perlu, kalau misalnya mau, Anda boleh silahkan kolom chat. Ya, maulah coach, sepertinya coach dikurangin lagi lah biar saya bisa ikut. Kalau misalnya nggak mau, ya udah nggak apa-apa, hanya segini aja kita buat. Oke? Gimana teman-teman sekalian, perlu kita kurangin harganya? Diskon lagi ya, bisa diskon ya, nggak apa-apa Bang. Iya, karena apa? Karena saya juga nggak mau besar-besar ya. Saya nggak mau besar-besar, kenapa? Karena ini sebagai komitmen Anda belajar saja, oke? Nah, kita potong kawan-kawan sekalian dari 1,5 juta menjadi 1 juta. Perlu kita kurangi lagi? Kita potong lagi? Boleh. Dari 1 juta, kita potong lagi jadi 500.000. Udah cukup ya? Udah cukup ya Bang, Bambang ya, Mas Bambang ya? Atau perlu dikurangi lagi Mas Bambang? 500.000 nih, perlu? Lagi ya? Oke. Nah, kita sorot lagi Bang. Nah, untuk hari ini, sampai besok jam 2 siang, oke, saya kasih spesial harga 299. Ini hanya komitmen Anda untuk belajar. Oke. Nah, nanti akan dikirimkan link sama host kita, sama moderator kita, sama admin kita, link pendaftarannya. Anda tinggal klik aja malam ini, Anda tinggal klik aja sampai jam 2 nanti, Anda bebas transfernya sebelum hari H, tetap dengan harga sekian, rekan-rekan sekalian. Oke, daftarnya nanti akan langsung dikirimkan link sama admin kita di grup. Ya, itu dia rekan-rekan sekalian. Nah, dampaknya, manfaatnya apa? Ketika Anda sudah ikut yang kelas hari Ahad, di bulan Desember, kalau Anda mau ikut praktisionernya, saya kasih special rate. Karena kelasnya terus berlanjut. Jadi saya nggak perlu ngasih harga 3 juta, 2 juta, 1,5 juta. Nggak, saya kasih lebih murah karena anggapannya ini sudah termasuk bagian dari praktisioner kalau Anda mau ikut. Nah, itu dia rekan-rekan sekalian ya. Sekedar informasi untuk kelas hari Minggu nanti. Oke, nanti saya tunjukkan juga, saya share ada beberapa rekaman kegiatan kita di kelas yang sebelumnya, yang di NLP for Personal Excellence, di mana dalam waktu 2 menit bahkan nggak sampai seseorang bisa sudah melupakan, sudah menyamankan kondisi pengalaman trauma dia. Itu kawan-kawan sekalian untuk hari Minggu. Oke, nah saya nggak mau bahas secara hari Minggu, saya mau lanjut yang sekarang ini karena materi kita masih belum selesai ya. Oke, sudah jam 8:30, jam 9 kita selesaikan. Kita lanjut. Nah, oke. Kawan-kawan sekalian, kita kembali. Informasi masuk ke pikiran Anda melalui visual, auditory, dan kinestetik, kan gitu kan? Ya, melalui visual, auditory, kinestetik. Setelah melewati itu, dia difilter sama si RAS namanya. Nah, setelah masuk RAS, kawan-kawan sekalian, pertanyaan saya adalah, informasi masuk ke pikiran kita. Di pikiran kita, yuk sekarang kita jawab, yuk kita sharing-sharing. Di pikiran kita, isinya apa? Ada yang tahu nggak kawan-kawan sekalian? Menurut Anda, di pikiran kita, di pikiran Anda saat ini juga, isinya apa? Ada yang tahu? Boleh share? Oke, isinya apa sebenarnya? Angin? Apa lagi? Isinya apa? Angin atau perang pikiran? Oke, apa lagi isinya? Oke, sebenarnya pikiran kita isinya apa? Rekaman? Good. Oke. Baik, teman-teman sekalian, biar waktunya cepat. Sebenarnya di pikiran kita itu isinya
Mohon yang suaranya di ya. Oke. Pikiran kita isinya cuma 3, kawan-kawan sekalian. Ini rahasia. Ini rahasia. Ini rahasia bagaimana Anda bisa mengelola pikiran Anda, mengelola perasaan Anda, mengelola tindakan Anda. Oke? Saya kasih tahu rahasia. Pikiran kita isinya cuma 3 hal. Apa itu? Pertama, isinya adalah gambar atau video. Yang kedua, isinya adalah kata-kata atau suara. Yang ketiga, isinya adalah sensasi rasa. 3 ini aja. Nggak kurang, nggak lebih. Anda ubah salah satunya, maka Anda bisa mengubah pikiran Anda. Yuk, nggak percaya, sekarang kita buktikan. Kita praktek. Wah, kita praktek. Jadi NLP ini memang praktek, nggak bisa teori-teori aja. Yuk, teman-teman sekalian, bagi yang bisa mengaktifkan kameranya, mohon on cam, kita akan praktek. Ya, mohon kalau bisa sebisa mungkin on cam, ya, yang mendengarkan suara saya sampai saat ini, yang sedang mengikuti kegiatan kita saat ini, sebisa mungkin on cam. Oke, kita praktek. Oke, good. Yuk, sekarang kita mulai prakteknya. Kita buktikan bahwa dengan mengubah salah satunya, maka Anda bisa mengendalikan pikiran. Yuk, belajar mengendalikan pikiran Anda. Nah, sekarang saya minta kepada Anda, coba ingat kembali sebuah momen yang baru-baru ini saja, sebuah kejadian yang kurang menyenangkan bagi Anda. Jangan kejadian sedih, trauma, enggak, yang kurang menyenangkan aja. Misalnya lagi jalan, keserempet, percikan air, kotor. Lagi jalan, ya apes, duit kita hilang. Atau lagi kerja, tiba-tiba bos kita atas entah marah-marah. Coba ingat sebuah kejadian itu. Oke? Oke, yang sudah, oke. Yang sudah boleh kasih ini jempol. Oke. Jempol di kolom reaction itu ada jempol, ada ikonnya. Yang sudah ingat kejadiannya, oke. Cari aja lo, cari, oh ya ini kayaknya agak menyenangkan bagiku. Udah, good. Yang lain sudah, ya Pak Suryono sudah, ya Bang Fatul, Mas Wahyu, ya Mbak Angelina, oke. Sudah ya, oke. Nah, coba sekarang sadari ketika Anda membayangkan mengakses kembali pengalaman itu, apa yang muncul di pikiran Anda? Yang pertama, pasti gambar atau videonya. Kalau gambar berarti kejadian itu freeze, nggak bergerak. Kalau video berarti kejadiannya itu seperti bergerak. Benar kan? Oke. Kemudian saya minta munculkan suara-suaranya. Misalnya Anda membayangkan atasan Anda lagi marah. Berarti saat ini Anda membayangkan atasan Anda sedang marah dan ada suara-suara marahannya misalnya. Sudah? Muncul suaranya kan? Muncul suaranya? Oke. Atau misalnya Anda lagi baru diputusan pacar Anda, ya terlihat wajahnya memutuskan dengan suara, udah kita putus aja deh. Suaranya munculkan lagi. Munculkan, sudah? Oke, sudah. Seperti apa sekarang sensasi perasaan Anda saat ini? Seperti apa sensasi perasaan Anda saat ini? Nggak nyaman pasti kan? Perasaan Anda nggak nyaman sebagaimana kejadian itu, betul? Kesalnya muncul lagi? Ya, nggak nyaman. Kesalnya muncul lagi, marahnya muncul lagi, sedihnya muncul lagi, kecewanya muncul lagi, benar? Oke, nah sekarang saya minta sama Anda. Nggak nyaman, pasti nggak nyaman. Betul. Sekarang saya minta sama Anda. Oke. Perjelas lagi gambarnya, kejadiannya. Oke. Tapi saya minta sama Anda, tolong suaranya di-mute-kan. Dikecilkan pelan-pelan sampai tidak ada lagi suaranya. Oke, bagus. Sampai tidak ada lagi suaranya. Hanya gambarnya aja. Gambarnya pun kalau misalnya bergerak, didiamkan, di-freeze-kan. Oke, kalau mau Anda gerakkan boleh. Nah, nggak tahu kenapa. Sekarang Anda munculkan suara. Suaranya suara potong bebek angsa, masak di kuali. Oke. Atau Anda munculkan suara di kejadian itu. Oke, sekarang seperti apa perasaan Anda? Dengan kejadian yang sama, tapi suaranya sudah berubah. Seperti apa perasaan Anda saat ini? Senang. Malah hilang tuh yang kesal tadi, yang kecewa tadi. Benar kan? Atau ketika atasan Anda marah, ganti suaranya sama suara bebek. Oke, silakan ganti suaranya.
Apa yang muncul sensasi rasanya? Berubah, kawan-kawan sekalian. Ternyata sebenarnya kita diberi kekuasaan sama yang kuasa untuk mengelola, mengendalikan pikiran kita sesuka hati kita. Nggak jadi kesel, yes. Namun kita nggak tahu gimana caranya. Nah, saya ajarkan sekarang. Dapat ya? Clear ya? Ya, ini baru satu ilmu. Oke? Satu ilmu di mana ternyata kita bisa mengendalikan pikiran kita. Kita punya kekuasaan untuk mengendalikan pikiran kita, kawan-kawan sekalian. Tinggal mau kita ubah aja gambarnya, mau kita ganti suaranya, mau kita ganti sensasi rasanya. That's it. Kita bisa mengendalikan itu, kawan-kawan sekalian. Itulah nikmatnya belajar NLP. Belajar mengendalikan diri. Kenapa? Dengan kita mengubah salah satu di antaranya. Terima kasih atas kerjasamanya ya, sudah mengikuti praktek. Nah, dengan kita mengubah salah satu di antaranya, maka dari pikiran akan menghasilkan emosi. Jadi dengan mengubah isi pikiran kita, maka emosi atau perasaan kita juga berubah. Benar kan? Benar. Nah, ketika emosi perasaan itu muncul, pasti akan terjadi perubahan pada apa? Pada fisiologi Anda. Itulah di NLP dikenal sebuah presuposisi, sebuah prinsip pikiran, perasaan, dan tubuh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Inilah disebut dengan di NLP disebut dengan state, kondisi jiwa Anda. Oke, pikiran, perasaan di mana sebenarnya perasaan? Ayo, perasaan itu letaknya di mana, kawan-kawan sekalian? Ini menarik sekali nih. Perasaan itu sebenarnya letaknya di mana, Pak? Di mana, Pak Suryono? Hah? Di mana? Di mana? Di hati, Coach. Di hati ya? Di hati ya? Tapi dari pikiran. Tadi kan kita sudah lihat tuh, pikiran memunculkan perasaan. Jadi perasaan itu sebenarnya di mana? Perasaan itu sebenarnya di otak, teman-teman sekalian. Oke? Iya, di otak, di pikiran. Jadi otak kita tuh terbagi 3. Ada namanya teori triune brain. Otak terbagi 3. Pertama otak reptil, kedua otak mamalia, ketiga otak neokorteks. Nah, otak reptil itu fungsinya adalah tadi, yang ada ras tadi. Dia melawan atau dia lari. Dia cepat mengambil keputusan. Dia nggak mikir-mikir. Sama seperti hewan reptil. Kalau nggak nyerang, lari. Kalau nggak kawin, udah pergi. Gitu dia. Oke? Ada strukturnya di pikiran kita, otak reptil. Yang kedua otak mamalia. Otak reptil itu di batang tengah ya, di batang otak ya, di batang otak di tengah. Mamalia itu otaknya seperti otak mamalia. Hewan mamalia apa? Hewan kasih sayang kan? Peduli sama anaknya, mengayomi anaknya. Singa bahkan ketika kita rawat ketika kecil, ketika lepas, besar, dia lihat kita, dia masih ingat dengan kebaikan kita. Singa loh. Kenapa dia hewan mamalia? Struktur otak mamalia ada sama kita. Tempat mamalia, kalau dalam dokteran namanya amigdala kalau nggak salah ya, disitu tempat mengakses emosi. Jadi sebenarnya perasaan itu bukan di dada, bukan di hati, tapi di kepala. Jadi kalau aduh sakit hatiku, jangan aduh sakit kepalaku gitu ya. Enggak ya. Lalu kenapa rasanya kok nyesek di sini? Sakitnya tuh di sini, my heart. Heart artinya apa? Jantung, bukan hati. Hati itu liver. Nah, kenapa jantung? Ternyata kalau kita mengakses sebuah perasaan, ternyata getarannya lebih kencang jantung dibandingkan dengan otak. Maka seolah-olah my heart, perasaan hatiku yang sakit. Padahal sakit itu, perasaan itu diakses di pikiran kita. Itu that's it ya. Nah, sehingga saya kembali, pikiran, perasaan, tubuh, satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan. Anda pikirannya, nih contoh-contoh, Anda pikirannya kalut, Anda pikirannya overthinking, membayangkan sesuatu hal yang terlalu berlebihin. Nanti kalau begini mana? Kalau begini gimana? Oke ya, akhirnya apa? Emosi Anda nggak stabil, perasaannya nggak stabil kan? Apa yang terjadi pada tubuh Anda? Lemes, nggak semangat, nggak berani, letoy, betul? Sebaliknya, woi kita besok liburan ya, oh kita bayangkan hal-hal yang indah. Oke, liburan kita gitu kan, sensasi perasaan Anda apa gimana? Senang kan? Apa yang terjadi pada diri Anda, tubuh Anda? Entah mana capeknya. Langsung muncul gairah semangat. Benar kan? Pikiran, perasaan, tubuh nggak bisa dipisahkan. Itulah kenapa Baginda Nabi ketika ada yang marah, disuruhnya ngapain? Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk. Marah itu apa? Emosi. Tapi yang diubah apa? Fisiknya. Berdiri jadi duduk.
Kalau marah duduk, baring. Kalau baring masih marah juga, wudhu, sholat. Lihat, banyak gerakan. Padahal dia marah, emosi, tapi yang diubah adalah fisiknya. Tuh, NLP sudah ada sejak zaman Nabi. Namun dikembangkan sama orang-orang Eropa sana. Itu ya pembelajaran berikutnya ya. Pikiran, perasaan, tubuh, satu kesatuan. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, dampak dari dampak dari pikiran Anda, perasaan emosi Anda, itu akan menghasilkan sebuah keputusan. Sebuah tindakan. Ya, akan menghasilkan sebuah perilaku. Perilaku itu kan menghasilkan sebuah tindakan dan menjadikan sebuah hasil. Inilah disebut dengan nasib Anda. Contoh misalnya, atasan Anda marah-marah karena tugas Anda mungkin belum selesai atau mungkin dia memang stres, dia marah-marah. Oke, Anda lihat dia marah, Anda dengar suaranya yang buat Anda nggak nyaman, perasaan Anda nggak nyaman, kan gitu. Mengakibatkan ya perasaan Anda jadi gelisah. Oke, Anda berperilaku melawan. Maksud bos apa? Nggak senang main kita. Berantam. Ujung-ujungnya hasilnya Anda dipecat. Itulah nasib Anda. Sebaliknya, bos Anda marah-marah. Mendengarkan suaranya nggak nyaman, melihat dirinya yang marah-marah. Oke, namun Anda ubah gambar atau suaranya, oke, gambar atau videonya, kata-kata atau suara dia, atau sensasi rasa, atau Anda ubah langsung makna dari marahnya dia. Oh, dia marah. Sebenarnya kata-katanya itu benarnya, cuma mungkin dengan cara dia nyampaikannya nggak bagus. Bagiku cara penyampaiannya nggak baik, tapi mungkin bagi dia penyampaiannya baik, maknanya bagus, mau ngajarin aku. Baiklah, kalau begitu aku putuskan aku akan perbaiki tugas kerjaanku. Sehingga apa? Hasilnya Anda memperbaiki tugas, malah Anda dapat bonus. Itulah nasib Anda. Maka benar kata orang, kalau Anda ingin mengubah nasib, ubahlah apa yang ada dalam pikiran Anda. Oke? Kalau dalam agama Islam, maaf ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Apa yang bisa mereka ubah diri mereka? Pikiran mereka. Mereka ubah kata-kata dalam pikiran mereka. Mereka ubah gambar video yang ada. Mereka ubah sensasi rasa. Mereka ubah maknanya. Maka Allah akan mengubah nasibnya. Oke. Inilah yang disebut dengan Human Model of the World di NLP. Anda punya kekuasaan untuk mengendalikan pikiran Anda. Mengendalikan gambaran yang terlalu overthinking, video-video pengalaman memori masa lalu yang nggak menyenangkan. Benar kan? Tinggal Anda edit-edit aja. Anda bisa ubah suara-suaranya. Sensasi rasanya diubah. Maka ketika pikiran Anda berubah, perasaan diri Anda juga berubah, tindakan Anda berubah, maka nasib Anda berubah. Itulah salah satu dahsyatnya dari pembelajaran NLP. Oke? Demikian pertemuan kita kali ini. Kita sesi tanya jawab. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Boleh dengan mic atau boleh di kolom chat. Waktu kita kasih kurang lebih 15 menit, sehingga jam 9 nanti kita selesai. Oke, silahkan teman-teman sekalian. Ya, silahkan Mas, kalau saya bilang nggak Mas, Bapak lah ya, Pak Suryono ya. Oke, silahkan Pak Suryono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Coach Habibi, saya domisili di Bogor. Insya Allah nanti kalau ke Bogor kita bisa ketemu nih. Allah. Saya masih penasaran tadi dengan pertanyaan yang saya jawab tadi, bahwa perasaan itu ada di hati. Kan orang sering ngomong bahwa perasaan itu megangnya hati. Perasaan itu bahwa adanya di hati, semuanya di hati. Nah, jarang orang bilang perasaan langsung megang kepala belakang. Emang iya. Nah, itu apa? Nah, putus Pak, putus. Nah, jadi itu apa ya? Saya masih belum nangkap kok ada di. Ya, artinya
kenapa orang selalu berpikir bahwa kok perasaan itu megangnya hati itu, bukan di Ya. kepala. Padahal Nah, sebenarnya jadi tadi dikatakan bahwa perasaan itu Nah. ada di pikiran. Mohon penjelasan Ya. lebih detail. Jadi memang Terima ada kasih. penelitian, terima kasih ya Pak Suryono. Memang ada sebuah penelitian, tapi saya lupa seperti apa kalimat redaksinya dan di buku apa. Nah, kalau kita mengeluarkan emosi, ya, maka jadi gini, secara sainsnya, kalau kita membayangkan sesuatu yang buruk, yang pertama kali yang merasa nggak nyaman di bagian mana? Jantung kan? Berdetak Jantung kencang ya. kan? Berdebar, Detaknya jantung itu berdebar. melebihi detak pikiran otak kita. Otak juga berdenyut loh Pak. Otak berdenyut. Nggak percaya kalau misalnya ada bayi yang masih lembut ubun-ubunnya, Anda sentuh, dia denyut. Ketika Anda lagi megang sakit kepala, Anda tekan, dia denyut. Otak tuh berdenyut. Jantung juga berdenyut. Nah, namun denyutan jantung itu lebih kerasa dibandingkan dengan kepala. Makanya kalau Anda bayangkan momen-momen indah, momen-momen menyeramkan, pasti jantung akan tiba-tiba cer gitu. Itulah secara otomatis respon tubuh, aduh sakit hatiku. Karena mereka pikir hati itu di sini. Padahal hati itu fungsinya apa? Untuk menyaring racun, Pak. Oke. Bahkan ada hadis dalam tubuh ada segumpal daging yang kalau daging itu baik maka baik semua, yang jika buruk buruk semua. Ketahuilah bahwa dia adalah apa? Kolbun kan? Kolbun itu kan jantung. Kalau ditafsirkan itu di hadis Arba'in. Seperti itu. Namun ya nggak masalah respon tubuh. Jadi tubuh itu mengeluarkan bahasa kawan-kawan sekalian. Oke. Tubuh itu bisa berkomunikasi. Nanti di NLP Master, kalau Anda belajar Master NLP New Coach NLP namanya, tubuh itu sebenarnya berkomunikasi. Anda gigit nyamuk, kemudian Anda merasa gatal. Sesungguhnya jaringan kulit Anda sedang berkomunikasi, menginformasikan ada kerusakan di situ. Oh, sebenarnya gigit nyamuk, gatal, kerusakan. Oke. Anda sakit gigi, menginformasikan, bagian jaringan itu menginformasikan bahwa ada yang nggak beres di situ. Oke. Nah, sama ketika Anda sakit hati atau gimana perasaan nggak nyaman, di situ dia menginformasikan di sebelah titiknya. Nah, kalau nanti kita belajar lagi lebih dalam tentang kinestetik, ketika Anda membayangkan sesuatu nggak nyaman, nanti Anda akan merasakan getarannya, ada yang nonjok keluar, ada yang nekan ke dalam, ada yang berputar-putar, itu bisa Anda rasakan. Jadi tubuh ini berkomunikasi dan responnya beda-beda tiap orang. Seperti itu, Pak ya. Jadi ya tetap aja yang penting intinya emosi itu diproses di pikiran. Mungkin dirasakan di hati, ya itu sajalah biar adil kita ya. Gitu Pak Suryono ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, saya akan baca dari kolom chat. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Suryono ya. Oke. Oke, satu-satu saya bahas ya. Oke, kita satu-satu saya jawab teman-teman sekalian. Mana yang bisa saya jawab, saya akan mana yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Mohon maaf ya, saya pakai laptop Windows, sudah lama nggak pakai, jadi lupa saya. Oke, saya akan jawab pelan-pelan ya. Cara menyinkronkan antara harapan dan pikiran. Pastikan harapan Anda diterima oleh pikiran. Contoh misalnya, harapannya nggak diterima oleh pikiran. Ini yang nanya siapa nih? Mas Aditya ya. Nah, misalnya begini, saya berharap besok di rekening saya ada uang 1 miliar. Sinkron nggak, Mas? Nah, itu dia. Nah, di WFO, Well Formed Outcome, itu nanti dipelajari. Ternyata harapanku selama ini, impianku selama ini memang nggak masuk akal, nggak bisa terima sama pikiran. Ada. Ya. Terus apa lagi? Harapan Anda dalam kendali Anda. Nah, ini yang sering kejadian nih kawan-kawan sekalian. Ini masalah nih, problem. Ada kalanya kita berharap kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya begini. Saya ingin membahagiakan istri saya. Coba jujur bagi yang punya sebagai suami. Memang benar apakah Anda bisa membahagiakan istri Anda? Ayo, saya tantang Anda. Saya tantang Anda tidak pernah bisa membahagiakan istri Anda. Anda juga yang istri tidak pernah bisa membahagiakan suami. Kenapa? Karena sebenarnya keputusan bahagia tidaknya di tangan mereka. Bukan di tangan kita. Makanya kita sering kecewa. Aku udah capek-capek belikan sate Padang, malah marah pula dia. Udahlah, kan? Bener kan? Karena niatnya agar dia bahagia. Padahal keputusan bahagia itu di tangan dia, bukan tangan kita. Jadi harapannya dirubah. Harapannya adalah saya ingin membelikan sate Padang. Oke?
sebagai tugas saya seorang suami. Kalau dia bahagia, itu keputusannya. Kalau dia tidak bahagia, itu juga keputusannya. Yang penting keputusanku adalah membelikan sate Padang ini untuk jajan istriku sebagai statusku sebagai seorang suami. Itu maksudnya. Jadi bukan fokus kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau tidak, nanti otak akan mensabotase impian kita, kawan-kawan. Pikiran kita ini liar. Dia akan mencari alasan terus-terusan untuk menahan kita agar tidak melakukan itu gitu. Ya, gitu ya kurang lebih ya Bang Aditya ya. Oke, Mbak Is ya, saya terlalu overthinking coach, susah mengatasi itu, kadang masalah sepele tapi terlalu jauh mikirnya terus bisa jadi emosi. Oke, pertama untuk solusi overthinking, sadari dulu bahwa Anda overthinking. Yes, bagus, saya sudah terlalu overthinking, coach. Nah, kemudian Anda sudah bukan memvonis ya, bisa memvonis lah. Anda sudah memvonis bahwa Anda orangnya terlalu overthinking. Bisa nggak Anda ganti dengan, oke, saya adalah orang yang sedang proses mengurangi overthinking. Pasti berubah nanti, itu yang pertama. Anda sudah mengklaim diri Anda orang yang overthinking. Oke? Dan Anda sudah mengklaim bahwa susah mengatasinya, maka susah. Coba ganti kalimatnya. Saya adalah orang yang sedang proses mengurangi overthinking. Dan mengurangi overthinking mudah bagi saya. Itu kalimat pertama yang perlu Anda ubah. Ingat NLP, Neuro Linguistic Programming, mengubah perilaku dengan kata-kata. Ya. Jadi biasanya kalau kita sudah belajar NLP, kita selalu menganalisis kata-kata yang keluar dari lawan bicara kita. Ini saya terlalu overthinking, coach. Susah mengatasi itu. Karena Anda katakan susah, maka susah. Kadang masalah sepele, tapi terlalu jauh mikirnya terus bisa jadi emosi. Nah, Anda yang memutuskan itu. Nah, jadi perlu diketahui, sadari dulu ketika ada masalah sepele, dan ketika sadari sudah mulai jauh, yakini bahwa itu tidak akan terjadi. Anda overthinking, pertanyaan saya apakah selama ini Anda sering overthinking dan itu kejadian? Enggak kan? Benar kan? Jadi sadari, jadi overthinking ini enggak kejadian, ini hanya overthinking. Maka stop, katakan pada diri sendiri, stop, overthinkingku kuhentikan, proses overthinkingku kuhentikan, dan aku sekarang hidup di dunia yang sekarang. Balikkan lagi pikiran Anda ke dunia yang sekarang. Insya Allah bisa kembali. Oke, Pak, gimana kaitannya emosi negatif dengan syariat rezeki? Yes, kalau Anda mengeluarkan emosi negatif, rezeki itu nggak datang. Kok bisa? Agak panjang nih pembahasannya ya, Bang Fatul ya. Agak panjang ini materi keberlimpahan. Saya punya kelas namanya kelas keberlimpahan. Insya Allah di Januari saya akan bawakan kelas offline di Jakarta. Jadi emosi negatif itu bisa bikin rezeki nggak mau datang. Sederhananya gini ya. Rezeki itu yang ngasih siapa? Yang kuasa. Kalau Bang Fatul bagian muslim berarti yang beri rezeki itu Allah. Ya teman-teman, jangan keluar dulu karena nanti saya akan kasih link ininya ya, kasih link untuk download materi sebelumnya ya, materi rekaman nanti bukan yang ini tapi materi sebelumnya. Oke. Yang ngasih Allah. Oke. Allah tuh maha baik, suka yang baik-baik. Ketika mau dia kasih, Anda mengeluarkan energi negatif. Kira-kira dikasih nggak? Positif dikali negatif, hasilnya akan negatif. Maka rezeki itu akan jauh dari Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan saya bahas di hari Minggu. Itu kembali kepada mindset, kepada belief, kepada cara kerja pikiran tadi yang filter pikiran tadi. Ya, oke. Tapi sakitnya di dada kayak sesak, Pak. Yaitu cara kerja tubuh memberikan komunikasi. NLP untuk melangsingkan gimana caranya ya, Coach? Nah, kalau melangsingkan sampai saat ini saya coba belum langsing saya, tapi nurun berat badan saya turun berat badan. Oke, ini saya baru pakai ini baju yang saya pakai ini saya beli tahun 2018. Ya, saya cuma beberapa kali pakai, habis itu nggak pernah pakai lagi. Baru tadi saya pakai. Kenapa? Karena perut saya sudah agak kempes dengan NLP. Ya, selama ini saya nggak pernah praktekkan NLP untuk melangsingkan dan ternyata saya bisa melangsingkannya. Gimana caranya? Ingat, mengubah perilaku dengan kata-kata sebelum Anda makan. Oke. Nah, mengubah. Ini tipsnya ya. Kalau dalam hal makan ya, pakai piring kecil. Sehingga Anda letak nasinya seolah-olah nasi sudah banyak. Kemudian katakan pada diri Anda bahwa makan yang ini sudah cukup mengenyangkan bagiku dan aku berhenti setelah makan ini. Kemudian Anda makan. Lihat apa yang terjadi. Oke. Itu NLP ya, komunikasi. Coach mau tanya, NLP ini kan termasuk psikoterapi kah atau apa ya? Bukan. NLP bukan terapi. Ya. NLP bukanlah ilmu terapi. Tapi di NLP ada
materi terapinya. Muntah ya? Di Anda ya? Oke. Nah, NLP bukanlah ilmu terapis, tapi di NLP ada pelajaran-pelajaran terapinya. Itu ya. Nah, NLP itu ya Neuro Linguistic Programming, mengubah perilaku seseorang dengan cepat dengan menggunakan kata-kata. Oke. Malam Coach, terima kasih ilmunya, bermanfaat. Izin live dulu, semoga Ahad bisa ikut. Ya, terima kasih. Kalau kita sering berpikir negatif, itu kenapa ya Coach? Dan bagaimana solusi menguranginya? Oke, kita sering berpikir negatif karena apa? Lihat, delesi tadi kawan-kawan sekalian. Delesi itu kan menghapus yang nggak penting. Karena bagi Anda, positif itu nggak penting. Makanya yang muncul negatif aja. Serius saya. Makanya tidak ada istilah orang yang beruntung, kawan-kawan. Dia bukan beruntung, tapi dia hanya ingin melihat segala kebaikan, sehingga dia tidak melihat hal-hal yang jelek di matanya. Dia hanya ingin melihat hal-hal yang bisa membuat peluang dia mendapatkan cuan, sehingga dia tidak terlihat hal-hal yang menghalanginya. Kalau kita sering pikir negatif, karena apa? Karena bisa jadi pertama, sejak kecil kita dicocoli hal-hal yang negatif. Itulah jadi belief kita. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak fokus kepada hal-hal yang positif. Sehingga kita tidak melihat positif. Justru kebalikan yang terlihat, yang negatif. Begitu Mbak Nata. Jadi gimana solusi menguranginya? Katakan pada diri sendiri bahwa mulai hari ini dan seterusnya, saya akan fokus kepada hal-hal yang saya sukai, hal-hal yang saya cintai, dan hal-hal yang membuat saya bersemangat, dan bergairah, dan bersyukur. Katakan pada diri Anda setiap pagi. Maka Anda akan melihat hal-hal yang positif aja. Itu. Oke? Mas atau Mbak Reza nih ya. Coach nanya, kalau deliminasi itu kan selalu delete sesuatu informasi yang nggak penting. Gimana cara supaya kita menganggap semua penting ya, Coach? Kita nggak bisa anggap semuanya penting. Karena otak kita hanya fokus 5-6 hal saja. Oke? Kemudian saya pernah punya orang yang dia bisa banyak ingat apa saja yang terjadi selama perjalanan ke kantor. Apakah dia anggap, nah berarti bisa jadi bukan masalah dia anggap penting, bisa saja fungsi delesi terganggu. Jadi semua informasi malah masuk. Bagus kan? Ya bagus ya. Fungsi delesi terganggu ya. Jadi seolah-olah apa yang dapat masuk mudah ingat dia, ya bagus ya. Jadi delesi itu bisa terganggu juga. Apakah ada hubungannya NLP dengan hipnosis? Ya, NLP dengan hipnosis ada. Orang-orang penemu NLP belajar sama pakar hipnosis. Itu dia. Makanya di NLP ada istilah-istilah terapis, hipnosis. Kan tadi kan di sejarah NLP kan si foundernya kan belajar sama si Milton Erickson. Milton Erickson adalah pakar hipnosis abad ini. Wah. Jadi ada hubungannya. Tapi antara NLP dengan hipnosis beda. Ya. Thanks Coach, izin live. Yes, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adit. Mohon izin menyumbang saran Coach. Bagaimana penting juga dapat di reframe. Terima kasih. Yes. Dengan jadi gini kawan-kawan sekalian ya. Ada istilah framing, sudut pandang. Oke, sudut pandang. Nah, ada istilah reframing, mengubah sudut pandang. Saya contohkan. Bagus ya. Terima kasih Mas Franky ya. Ini pengalaman. Anda mengajak orang yang Anda sayangi, Anda cintai makan di warung nasi goreng yang lagi viral, misalnya. Di jalan macet, hujan sampai sana, Mas, pesan nasi gorengnya ya. Lalu si mas-masnya bilang, waduh mohon maaf Mas, habis. Oke, gimana perasaan Anda? Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Kesal, marah, capek? Oke, nah sekarang saya ganti. Reframing, ubah sudut pandang. Kalau seandainya Anda sebagai seorang penjual nasi goreng yang dagangan Anda habis, gimana perasaan Anda? Wah, senang kali lah, habis dagangan saya. Oke, sekarang ketika Anda kembali menjadi diri Anda yang mau pesan nasi goreng habis, kenapa Anda kesal atas kebahagiaan orang lain? Bener nggak? Dia lagi bahagia karena nasi gorengnya habis, dagangannya habis. Tapi Anda kesal karena dia sedang bahagia. Kan nggak cocok kan? Jadi kalau seandainya Anda mengubah sudut pandang Anda dari dia, kan senang kan? Sehingga Anda bisa mengubah makna hal-hal negatif yang ada di Anda. Oh, bagus dong Pak. Alhamdulillah laris ya. Ya wes lah, kalau begitu, uang yang ku punya sekarang ini mungkin lebih dibutuhkan oleh penjual nasi goreng yang dia tadi pagi berdoa, dagangannya belum laris. Benar ya? Itu salah satu teknik reframing, kawan-kawan sekalian. Oke, mengubah sudut pandang, mengubah makna dari sebuah kejadian. Oke, namun tidak semua orang juga mampu mengubah makna.
ya, karena overthinking atau hal-hal yang negatif itu memang karena ada something problem. Biasanya orang overthinking itu karena trauma. Benar nggak yang overthinking tadi, Mbak? Trauma. Baik dia sebagai pelaku ataupun mungkin teman-temannya pernah melihatnya gitu. Oke, terima kasih Mas Franky atas tambahannya ya. Oke. Kalau kita terus memikirkan suatu keinginan, kenapa malah kondisi bisa semakin menjauh dari harapan? Oke, kita terus memikirkan suatu keinginan, tapi kenapa masalah kondisi? Karena Anda bukan fokus pada keinginannya. Anda pikirkan, tapi ketika Anda mikirkan itu, pasti Anda mikirkan hambatan-hambatannya. Ya, biasanya begitu. Saya mulai paham, pada intinya kita pintar-pintar dan merubah sudut pandang sebuah. Yes, Bang Fatul. Itulah kalau dalam agama kita disebut dengan husnuzon. Oke. Gimana caranya supaya tidak gampang tersinggung dan caranya agar mudah untuk keluar dari sakit hati tersebut? Oke, pertama ini mengubah sisi trauma. Ini nanti kita pelajari di beberapa teknik NLP, ada namanya sus pattern. Ya, itu bisa dipakai ya. Saya nggak bisa bahas di sini ya. Mengubah sisi traumanya karena trauma itu tadi di NLP dikatakan struktur. Kita punya struktur. Struktur itu yang dirusak kawan-kawan sekalian. Oke, ini bagus ya Nata ya. Gimana caranya supaya nggak mudah tersinggung? Dan caranya agar mudah keluar dari sakit hati tersebut. Pertama, terima kejadian itu. Ada yang ngomong menyakitkan hati Anda, terima bahwa dia sedang ngomong yang tidak baik dengan diri Anda. Itu reframing, memaknai, terima. Yang kedua, kemudian yang kedua apa? Maafkan diri Anda, maafkan dirinya. Memaafkan tuh ambil sudut pandang bahwa bukan maaf itu bukan artinya dia menang. Maaf itu artinya kita sedang melepaskan beban. Oke, tuh yang pertama acceptance, terima. Yang kedua maafkan. Yang ketiga, Anda siapapun harus punya self esteem. Nah ini udah masuk ke materi neurosemantik ya. Oke, nah mohon maaf waktu sudah terbatas. Oke, jawabannya ya jangan tersinggung. Oke ya jangan tersinggung lah gitu ya kan. Nah, oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya akan kirimkan link. Sebentar ya, saya akan kirimkan link rekaman ya, rekaman di pembelajaran sebelumnya. Saya akan kirimkan link di menu chatnya ya. Mohon menunggu sebentar. Mohon bersabar, ini ujian. Oke. Silahkan Anda copy ya. Anda copy, Anda simpan dulu teman-teman sekalian. Ini adalah rekaman materi yang saya buat yang kami adakan di batch kedua kemarin. Ya, di batch kedua. Nah, silahkan ini sudah saya rekam kemarin, ini saya bagi-bagikan. Anda boleh, oke, boleh Anda copy dulu, nanti Anda klik ya. Pengertian NLP, sejarah singkat, dan cara kerja pikiran, sesi tanya jawab. Jadi semua ini materi yang kemarin itu dengan ini juga nggak jauh beda, mungkin hanya ada beberapa sedikit perbedaan karena berhubungan dengan pertanyaan. Makin banyak bertanya maka makin banyak ya informasi. Ya, neurosemantik ya, itu saya belajar. Saya belum ngambil praktisionernya ya karena berhubung waktunya 9 hari ya, itu sama kalau di Jakarta sama Pak Prasetya Embrata, sama Coach Irfan ya, sama Pak Pur ya. Nah, saya kemarin ngambilnya di yang APG ya, Assessing Personal Genius ya. Tapi saya juga belajar sedikit baik tentang neurosemantik. Oke. Yes, oke. Ya, semoga kita bisa bertemu, insya Allah, Mas Franky ya, salam kenal. Ya, satu alma mater mungkin ya. Neurosemantik itu Michael Hall ya. Neurosemantik itu yang mendirikannya Michael Hall. Dia lebih dalam lagi pembahasan tentang NLP lebih dalam. Tapi bagi teman-teman belum perlu belajar neurosemantik, belajar neuro-linguistic programming aja dulu. Ya, oke gitu. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian atas waktu kesempatannya. Mohon maaf jika ada segala kekurangan ya. Segala kekurangan berasal dari saya sendiri, tapi segala kebenaran semua datangnya dari Yang Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan ya, terima kasih Mbak Nata. Mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya secara offline ya. Kita bisa bertemu di kelas hari Minggu nanti
Terima kasih temuannya, terima kasih Bang Santana, Mbak Eka Putri, Mas Irwandi, Mas Franky, ya insya Allah mudah-mudahan jika saya ada kesempatan bisa bertemu dengan beliau, ya dengan Bang Elima, dengan Mbak Laniwa dan semuanya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak telah mendengarkan materi kita. Ada rencana offline di Surabaya. Untuk saat ini kemungkinan saya akan mengadakan kelas online dulu di Desember nanti, ya di Desember. Terus kemudian kemungkinan akan ada offline, kemudian tidak ada halangan di bulan Februari di Jakarta. Tapi kalau misalnya teman-teman ada Surabaya 5 orang saja yang mau ikut, saya akan berangkat ke sana teman-teman sekalian. Karena bagi saya ini mohon maaf, harga itu nomor sekian. Yang penting saya bisa bermanfaat, saya bisa berbagi. Itu core purpose saya. Makanya kalau minimal tertutupi aja biaya pesawat, biaya penginapan, itu saya akan ke sana nggak ada masalah teman-teman. Tapi minimal kalau bisa 5 orang. Biasanya untuk kelas NLP yang di Neo 3 jutaan ya kalau di Surabaya. Kalau sekalian boleh ajak teman-teman, saya akan ke sana. Oke. Di Medan, ya di Medan ada, insya Allah di bulan Januari insya Allah. Ya di Medan ya, oke di Medan insya Allah bulan Januari. Di Jakarta, ya saya ke Jakarta, Bang Franky, saya ke Jakarta tanggal 19 ya, tapi saya tanggal 18, tapi tanggal 19 saya di Puncak ada ngisi training. 21-22 saya ke SCB Consulting belajar lagi tentang business culture, kemudian ya pulang. Jadi nanti kalau ada waktu lagi kita bertemu, mudah-mudahan ya Mas Franky ya, Coach Franky, Coach juga disebutnya ini ya beliau ya. Oke. Nah, siapa? Nanti dari di grup ada Bang admin ya, namanya Azhar. Ya, saya daftar di Medan. Nanti kita kontak-kontak aja ya. Kontak-kontak aja. Boleh silakan WA saja di nomor 0812 6465653. Oke. Kalau misalnya di Medan nggak perlu buka kelas, Anda bisa privat di rumah saya ya untuk kelas offline. Saya biasa ngadakan privat. Kenapa privat? Waktunya panjang dan kita bebas sharing-sharing. Kalau di ini kan cuma ya ke Puncak saya tanggal 19 Pak, ada ngisi pelatihan di sebuah perusahaan. Iya, tanggal 18. Tanggal 19 ya, tanggal 19 ya, tanggal 19 trainingnya, tanggal 18 sudah berangkat. Ya, nanti saya di grup saya akan komen nanti Pak Suryanto mungkin ada kesempatan tanggal 18 malamnya mungkin bisa ketemu kita ya kan. Oke. Masya Allah keren konsultan HR. Saya butuh nih, saya mau belajar tentang HR nih ya, Coach Franky ya, keren. Nanti kontak-kontak ya, mantau ada training saya mau ikut dong ya materi HR-nya. Oke, insya Allah kita ketemu ya Pak Suryanto. Oke. Ya, Coach Franky ya tentang saya lagi ingin mendalami tentang human capital ya, human research karena saya juga mendampingi bisnis UKM, fokusnya di UKM, ya fokusnya di SDM ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Coach Franky. Oke, nanti saya ingin belajar kepada beliau ya. Terima kasih waktu kesempatannya. Kita bertemu nanti di kesempatan berikutnya. Oke. Nah, dan saya juga bukan hanya di Morning Academy, saya juga ada di Quanta. Setiap Rabu malam kami Quanta selalu mengadakan kelas gratis. Ya, silahkan Anda ikuti. Jadi kalau misalnya Anda mau mendapat informasinya, nggak usah keluar dari grup. Karena saya akan informasikan kelasnya free dan benar-benar premium. Nah, ini adalah bagian dari wujud sharing-sharing kami lah, wujud berbagi kami. Quanta. Jadi tapi kalau di Quanta setiap Rabu malam ya, di sini jam 8 malam ya, Rabu jam 8 malam, pematerinya beda-beda, nggak cuma saya, ada sahabat saya, guru saya, Coach Kodrisa, nanti ada Coach Tegar, ada semacam-macam. Mungkin Mas Franky juga bisa akan kami undang nih ya, siapapun yang mau mengisi di sana, yang punya expertise, bisa kita undang untuk mengisi di sana free. Peserta setiap hari itu setiap pertemuan selalu lebih dari 100 orang. Ya, jadi teman-teman bisa tetap stay di grup, oke. Dan buat teman-teman yang di Morning Academy, ini ada Mbak Ainur dan yang lain. Kalau misalnya ikut kelas Mbak Bas Dodi juga alumni NLP saya ya di sini ada. Kalau mau ikut kelas yang hari Minggu khusus untuk morning peserta member Morning Academy ya itu free ya Mbak Ainur ya. Jadi nggak usah daftar lagi nanti di link grup morning akan saya informasikan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas kesempatannya. Selamat malam, mohon maaf kesalahan. Kita bertemu di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Habibi. Terima kasih ya Pak Suryono, Mas Andi, terima kasih. Ya, yang mau di Medan ya.
terima kasih Mbak Angelin. Oke. Mbak Arti Sukabumi, terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas Pak. Hansat, Mas Salim, terima kasih. Iya sama-sama. Mas Andre, Terima ya. kasih Coach. Terima Terima kasih kasih sama-sama. Coach. Terima kasih ya. Silakan ya, kita ketemu di hari Minggu nanti. Oke, kita ketemu di Medan. Mau langsung belajar silakan. Ya, di Medan pun, aduh Coach saya belum bisa angka segitu Coach. Cicil silakan ya. Cicil nggak apa-apa, izinkan. Karena bagi saya seperti kata tadi, yang angka-angka itu nomor terakhir ya. Yang paling utama kita mau belajar, kita mau berkembang. Oke. Terima kasih ya. Saya close ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.